Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Pagi Bu Ilya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, boleh kepada Ayah Bunda yang belum menyalakan kamera untuk dinyalakan terlebih dahulu supaya bisa tambah akrab ya, bisa melihat secara langsung meskipun virtual. Baik. Perkenalkan, saya Hilyatul Aulia Fitriani yang akan memandu acara webinar parenting pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar parenting menjadi Ayah Bunda yang dirindukan. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Ayah Irwan Rinaldi yang akan menjadi pemateri dalam webinar parenting hari ini. Ayah Bunda, menjadi orang tua yang dirindukan adalah keinginan semua orang tua. Bisa menjadi orang tua sekaligus sahabat anak adalah dambaan setiap orang tua. Apakah selama ini kita sudah merasa dirindukan oleh anak-anak kita? Atau justru anak-anak merasa kurang nyaman ketika berada di dekat orang tuanya? Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas langsung oleh narasumber kita, Ayah Irwan Rinaldi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ayah? Alhamdulillah sehat Bu Hilya. Alhamdulillah. Izinkan saya untuk membacakan profil Ayah Irwan ya. Irwan Rinaldi menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara, dan Ma'had Islamiyah Al-Hikmah. Aktivitas, bekerja sosialisasi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, mengelola sekolah komunitas kebun malam, pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati Bunda Eli Risman, Yayasan Seto Neno Kak Seto, Yayasan Langkah Kita Ustadz Bendri. Diskografi, membuat lirik lagu-lagu parenting, filmografi, peran utama di film Sang Murabi dan beberapa film keluarga lainnya, serta menulis beberapa buku parenting dan fathering. Wah, profilnya menarik sekali ya Ayah Bunda. Ini menjadi kesempatan kita untuk belajar menjadi orang tua yang dirindukan dari narasumber yang benar-benar kompeten. Baik, saya akan bacakan beberapa hal terkait dengan acara webinar hari ini. Akan ada 2 sesi. Di sesi yang pertama, narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 60 menit. Kemudian selanjutnya di sesi kedua adalah sesi tanya-jawab. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ayah Irwan untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillah Pak, setelah kalung saya beri pupuk, kalung saya tumbuh menjadi lebih subur. Terima kasih, Assalamualaikum. Kami belajar berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir ilmiah. Kami belajar di SMP Islam Dian Didaktika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman di SMP Islam yang Didaktika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar sebenarnya, Ayah Bunda. Saya mengenal lama sekolah ini di Didaktika dan banyak sekali saya mengambil inspirasi dari sekolah ini insyaallah. Dan pada kesempatan ini sangat senang rasanya saya bisa belajar bersama-sama dengan para orang tua, para guru-guru, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara persoalan anak-anak di usia SMP, memang seperti yang dikatakan oleh ustadz tadi bahwa
ada beberapa hal yang paling penting sebenarnya yang harus kita kita antisipasi gitu ya Bunda ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di dalam Tarbiyatul Aulad itu, pendidikan anak-anak dalam Islam itu, yang paling utama itu berurusan dengan anak-anak SMP ini yang harus dibenahi itu dan diperiksa adalah pertama sekali itu adalah relasi spiritual orang tuanya gitu ya Bunda ya. Jadi karena umur SMP ini umur yang sangat luar biasa, boleh kita menyebutnya umur setelah memais, umur balik, umur di mana nanti mereka akan menuju ke masa dewasa. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, ini sangat tergantung bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita, sangat tergantung seperti apa relasi spiritual orang tuanya, ayah bunda, terutama relasi spiritual ayah. Kalau kita baca buku-bukunya Ibnu Qayyim al-Jauzi, Abdullah Mubarak menyampaikan kalau ada persoalan dengan anak-anak kita yang di usia-usia SMP ini sampai sedikit usia SMA, apakah persoalan komunikasi, apakah persoalan bagaimana mengapresiasi, mendisiplin dan lain-lain, para ulama menyebutkannya dan beberapa ahli parenting khususnya ahli fathering menyebutkan yang pertama kita ingat itu justru bukan kalau ada persoalan dengan anak-anak kita, bukan yang kita ingat pertama itu bukan parenting skill-nya, bukan fathering skill-nya, tapi yang pertama kita ingat itu adalah bagaimana relasi spiritual si ayah, terutama si ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kalau kita baca tadi kita dengar dari Ustaz bagaimana hubungan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, bagaimana hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, semuanya itu menunjukkan bahwa di usia SMP ini fungsi ayah dan peran ayah itu sangat luar biasa. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk share materi ini sangat sederhana sebenarnya materinya. Mudah-mudahan ini bisa untuk bahan diskusi kita kelak kemudian hari. Judulnya adalah ayah bunda yang dirindukan. Gampang untuk dibicarakan, tetapi untuk dilaksanakan agak berat gitu ayah bunda ya, butuh banyak hal sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, sebenarnya kalau kita persoalan merindukan dan dirindukan ini, khusus anak-anak SMP, itu kalau kita tanyakan, jangan ditanyakan kepada bapak dan ibunya. Kalau ditanyakan kepada bapak ibunya, apakah bapak dan ibu, ayah dan bunda merindukan anak SMP-nya atau tidak? Pasti semuanya menjawab iya. Tetapi kalau benar-benar seperti apa ayah bunda itu merindukan atau mencintai anak SMP-nya, tanyalah kepada anak SMP-nya. Apakah dia merasa dirindukan atau merasa dicintai oleh bapak dan ibunya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kenapa kita membicarakan hal semacam ini? Ada beberapa alasan yang saya catat. Yang pertama itu adalah bagaimana Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita nggak boleh ninggalin anak-anak kita yang lemah kelak kemudian hari. Anak yang lemah itu seperti apa? Kalau di dunia parenting menyebutkan anak yang lemah itu adalah anak yang usia biologisnya agak lebih maju dari usia psikologisnya. Idealnya kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita, idealnya itu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat, yang dicontohkan oleh para alim ulama masalah kita lebih yang terdahulu. Suksesnya kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita, apapun itu terjadi di sekolah, apapun terjadi di rumah, adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Gitu ya Bunda ya. Begitu banyak sebenarnya contoh-contoh yang kita bisa lihat di dalam sirah kah, apakah di dalam perjalanan kehidupan para alim ulama yang ada di zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Nah, amanahnya ini ya Bunda, bagaimana usia psikologisnya nanti itu lebih maju dari psikologisnya, itu salah satu penyebab yang terbaiknya itu dan sangat signifikan itu adalah memang keterlibatan dan keterikatan ayah bunda di dalam mengasuh anak-anak usia sekarang ini, di usia tahap perkembangan yang kedua ini. Termasuk juga adalah peran yang sangat luar biasa di usia anak SMP ini adalah bagaimana peran gurunya, terutama guru laki-lakinya. Karena di usia SMP ini yang sangat berperan itu adalah pihak laki-laki. Kalau di rumah itu adalah ayah, dan di sekolah itu adalah guru laki-laki. Ini kalau di kajian parenting, khususnya kajian fathering. Baik, itu alasan yang pertama, ayah bunda ya, kenapa kita membicarakan bahwa kita harus menjadi ayah bunda yang dirindukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Alasan yang pertama adalah karena kita ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah itu ketika usia biologisnya 15 tahun, tetapi usia perkembangannya 10 tahun. Gitu ya bunda ya. Atau anak-anak yang lemah itu ketika usia biologisnya 20 tahun, tetapi usia psikologisnya usia 11 tahun atau 12 tahun. Baik,
Yang kedua, ya Bunda, adalah bahwa anak SMP kita ini adalah amanah yang diberikan Allah SWT. Allah mengingatkan kepada kita, terutama ini ayat ini kata para ulama, kata para mufassirin, ini lebih banyak ditujukan kepada ayah sebenarnya. Jadi ayat ini ditujukan kepada ayah dan kepada bunda. Kenapa? Kenapa kita yang harus paling depan untuk menjaga diri dan jaga anak-anak kita dan keluarga kita adalah karena anak itu amanah. Itu nih bunda ya. Nah, anak amanah itu ada dua amanahnya. Yang pertama kita menyebutnya amanah tubuh yang sering disebut dengan amanah pertumbuhan, dan amanah non tubuh yang sering disebut dengan amanah perkembangan. Nah, amanah pertumbuhan ini sudah sama-sama kita ketahui lah ya bunda ya. Saya yakin dan berhusnuzon kepada ayah bunda seluruhnya bahwa ayah bunda dengan suami, dengan pasangan sudah sepakat betul untuk menjaga apa-apa yang dimakan dan diminum oleh anak-anak kita jangan datang dari barang yang syubhat apalagi haram. Ya. Maka oleh sebab itulah kita di dalam rumah tangga kita bekerja keras betul antara suami dengan istri mengingatkan jangan pernah ada uang yang dia bawa pulang gitu ya, untuk membeli makan dan minum anak-anak kita, karena uang-uang yang tidak jelas, uang yang syubhat, uang yang haram apalagi. Kenapa gitu ayah bunda? Karena ternyata di beberapa penelitian disebutkan bahwa uang yang dibawa atau makan dan minum anak-anak yang tidak jelas dasar uangnya itu pengaruhnya bukan di zaman sekarang, pengaruhnya bukan di umur anak kita sekarang, tapi pengaruhnya nanti selepas umur 15 tahun. Pengaruh yang paling utama itu adalah bahwa anak-anak kita akan tergampang tergoda kepada akhlak buruk, kepada akhlak yang tidak mulia. Nah, amanah yang kedua itu adalah amanah perkembangan. Amanah perkembangan itu, ini saya belajar dari teman-teman di Dialektika nih. Jadi kan fondasi parenting itu kan ada 5 ya bunda ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menghebatkan fondasi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisikal. Dari itulah yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari dua pertumbuhan dan perkembangan itu, perkembangan itu merupakan hal yang paling banyak sebenarnya diamanahkan oleh Allah SWT kepada kita. Allah mengamanahkan bagaimana kita menghebatkan fondasi spiritual, emosional, intelektual, dan sosial anak-anak kita. Dan kemudian Allah mengamanahkan bagaimana kita menjaga pertumbuhan secara tubuh anak-anak kita. Nah, kalau gitu ayah bunda kita ngelihat sekarang, rupanya ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT yang sangat berkembang itu, yang sangat harus kita perhatikan itu di usia anak SMP ini adalah bagaimana amanah perkembangan sebenarnya ayah bunda. Karena ada 4 amanah perkembangan itu. Yang semuanya ini, kata para alim ulama, Abdullah Nasir Ulwan juga menyampaikan bahwa kelak kemudian hari itu akan dipertanggungjawabkan kepada di depan Allah Subhanahu wa taala. Pertama nanti para ayah nanti akan bertanggungjawabkan apa-apa saja yang sudah kita berikan kepada anak kita untuk makan dan minum anak kita. Apakah makan dan minum anak itu dari hal-hal yang baik dan halal? Apakah makan dan minum anak itu dari syubhat atau dari mana? Nanti akan kita bertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Dan kemudian kita akan bertanggungjawabkan juga ke depan Allah SWT. Di depan Allah SWT itu misalnya bagaimana perkembangan anak-anak kita. Nah, Ustaz Abdullah Nasir Ulwan menjelaskan nanti pertanggungjawaban itu sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Bayangan saya begini ayah bunda. Nanti kita akan ditanya sama Allah SWT. Misalnya sesuai dengan tahap perkembangan. Ambillah tahap perkembangan itu misalnya ketika di usia 0 sampai 7 tahun ada usia yang paling sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa yang menentukan seperti apa anak kita ke depan. Nah, biasanya itu kita sebut dengan usia bonding. Itu ya bunda ya, di usia 0 sampai 2 tahun atau 2,5 tahun. Nanti di usia 2 tahun dan 2,5 tahun itu Allah akan sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa berhati-hatilah dengan anakmu di usia 0 sampai 5 tahun dan 0 sampai 7 tahun. Kenapa berhati-hati? Allah menyebutkan wallahu akhrajam min butun ummahatikum la ta'lamun syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Allah mengingatkan kepada kita, anak-anakmu yang berusia 0 sampai 7 tahun itu hati-hati dengan 3 hal yang paling penting. Jangan pernah mengkhianati 3 hal yang Allah berikan sangat luar biasa potensinya ini. Yang pertama, berhati-hatilah dengan pendengaran anakmu. Yang kedua, berhati-hatilah dengan penglihatan anakmu. Yang ketiga adalah berhati-hatilah dengan hati nurani anakmu. Itulah sebabnya ayah dan bunda, ketika kita punya anak 0 sampai 7 tahun, kita menjaga betul supaya anak tidak mendapatkan pendengaran yang buruk selama dia 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya kenapa kalau saya belajar di teman-teman kita nih, bagaimana kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun itu misalnya guru-guru yang ada mengajar anak 0 sampai 7 tahun itu
dipastikan bahwa bacaan Al-Qur'annya sangat bagus, jangan diragukan lagi. Karena apa? Karena anak-anak wajib mendengarkan Al-Qur'an yang baik dan bagus, apakah itu dari guru-gurunya, apakah itu dari orang tua. Itulah sebabnya kenapa para ulama menyebutkan kepada kita, menyarankan kalau punya anak 0-7 tahun itu, ayo segera perbaiki bacaan Al-Qur'anmu, perbaiki bacaan Al-Qur'anmu, ayah dan bunda. Kenapa? Karena pendengaran anak kita itu bisa menyimpan hampir 10 tahun lewat 3 hal. Lewat 3 hal. Yang pertama pendengaran, penglihatan, hati nurani. Apapun yang bisa lewat tiga yang diberikan kesempatan Allah SWT itu akan disimpan sama anak kita 10 tahun. Kalau kita memberikan pendengaran yang buruk akan disimpan 10 tahun oleh anak kita. Kalau kita memperlihatkan yang buruk akan disimpan oleh anak kita selama 10 tahun itu. Baik, ya udah. Itu alasan-alasan kita kenapa kita membicarakan ini. Nah, yang kedua ya mudah adalah tambahan dari alasan kita yang kedua, kenapa kita harus menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah pertumbuhan dan perkembangan itu, karena kelak kemudian hari kita nggak mau menjadi orang di yaumul hisab itu kita berbaris di barisan orang tua yang mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diamanahkan oleh Bu Lilia misalnya, diamanahkan satu barang, Pak Irwan, Ayah Irwan tolong dijaga ini, saya amanahkan, tolong dijaga, nanti kapan-kapan saya ambil lagi. Nah, Bu Lilia mengamanahkan itu ke saya, itu baru manusia. Saya jaganya luar biasa. Nanti kenapa? Karena saya yakin suatu saat beliau akan minta itu ke saya. Gitu. Nah, kemudian ketika beliau minta itu, beliau akan memeriksa, ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Gitu. Nah, itu baru manusia yang mengamanahkan kepada kita. Bayangkanlah ayah dan bunda, kalau Allah mengamanahkan pendengaran yang terbaik kepada kita, kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan pendengaran yang baik kepada anak-anak kita, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya ke depan Allah SWT. Jadi kalau saya, ini curhat saya ayah bunda, saya melakukan ini. Jadi kalau saya, kenapa anak-anak sekarang, anak-anak sudah besar di atas 15 tahun semua. Sekarang kenapa anak-anak agak susah untuk diajak untuk sholat, diajak untuk beribadah gitu. Karena bukan persoalan anak-anak kita di umur 15 tahun, bukan. Tetapi karena persoalan saya dulu di umur sama 7 tahun, saya nggak memperbaiki agama saya, nggak memperbaiki bacaan Al-Quran saya nggak mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada persoalan anak kita nanti di umur 15 tahun ke atas, pengkhianatan saya sebenarnya bukan kepada anak saya, tapi saya berkhianat kepada amanah Allah di umur-umur sebelum 0-15 tahun. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda, ada baiknya mungkin kita mengenal tentang perjalanan anak-anak kita sebagai amanah dari Allah SWT. Di umur 0-7 tahun ini, kenapa saya membicarakan ini ayah dan bunda? Karena anak SMP kita nggak bisa kita melihat utuh hanya di SMP. Tapi anak SMP kita bagaimana tumbuh kembangnya itu harus dilihat seperti apa dia di umur 0-7 tahun, seperti apa dia di umur 7-10 tahun. Nah, di umur 0-7 tahun itu, punten ya, teman-teman di Dianetika dan ayah dan bunda tolong benarkan saya kalau saya ada yang salah-salah. Di umur 0-7 tahun itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT. Nah, anak-anak yang mendapatkannya, cara kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita itu dengan satu metode namanya stimulasi dan amunisi. Nah, sebelumnya saya menyampaikan dulu ya bunda, kenapa hanya ada rentangan sampai 0-21 tahun atau 0-19 tahun. Kalau kita melihat dalam pendidikan anak dalam Islam ini adalah masa yang terbaik tumbuh kembang yang Allah berikan. Apakah di luar itu ada masa tumbuh kembang yang sangat baik lagi? Ya bunda, tidak ada, tapi tidak sebaik di rentang waktu ini. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak para ahli sering membicarakan tumbuh kembang anak-anak itu hanya di 3 rentang waktu ini. Kita kembali kepada 0-7 tahun. 0-7 tahun itu membutuhkan stimulasi dan amunisi. Nah, siapa yang paling bagus berperan di umur 0-7 tahun itu? Hampir semua ahli mengatakan ibu yang paling banyak berperan. Jadi ibu meletakkan semua dasar-dasar lewat semua yang Allah berikan kepada sang ibu, apakah itu lewat bonding, lewat tender love-nya yang ibu punya yang sangat luar biasa, kelekatan yang ibu berikan sangat luar biasa, itu di umur 0-10 tahun ibu yang banyak bertanggung jawab. Nah, kita melihat nanti ayah bunda, terutama ibu ini di umur 0-2,5 tahun, atau kita sebut umur bonding. Sebagian para ahli mengatakan umur bonding itu sangat menentukan seperti apa anak kita laki-laki dan perempuan kelak kemudian hari di atas 15 tahun ke atas. Karena bonding yang buruk akan menyebabkan buruk juga perkembangan anak-anak kita ke depan, buruk juga kelekatannya kepada kita, kepada orang tua, ayah dan ibu. Apakah ayah tidak berperan di umur 1 tahun? Sangat berperan. Ayah bunda ya. Kemudian kita meloncat kepada tahap perkembangan yang kedua. Tahap perkembangan yang kedua itu kita mengenalnya, kalau teman-teman di Didatika mengenalnya ada 2 hal. Dua tahap ya. Ada tahap yang 7-10 tahun kita menyebutnya masa mumais, ada tahap 10-15 tahun ini masa balik.
Nah, di masa ini, ayah dan bunda, di masa 7 sampai 15 tahun ini, terutama nanti kita akan concern kepada 10 sampai 15 tahun, metode yang terbaik dalam mengasuh mendidik anak-anak kita adalah dengan simulasi. Simulasi sering disebut orang dengan role play gitu, ayah bunda ya, atau sering disebut dengan metode see and do. Anak kita tidak hanya sekedar melihat, tapi juga harus dilibatkan, gitu, ayah bunda. Nah, nanti setelah kita menghebatkan anak kita setelah stimulasi, amunisi, dan simulasi, nanti di umur 15 tahun anak kita akan mempraktekkan apa-apa yang dia dapatkan di umur 0-15 tahun. Nah, sekarang kita ngelihat ayah bunda, di umur 7 sampai 15 tahun ini ada dua fase. Fase 7 sampai 10 masa mumais ini, anak-anak judulnya adalah tidak lagi banyak diceritakan, tapi anak-anak sudah disimulasikan. Kalau misalnya anak-anak ingin belajar tentang tanggung jawab, tidak lagi banyak bercerita. Yang banyak bercerita, berkisah itu ada di umur sampai 7 tahun. Yang banyak kita menceritakan tentang Rasulullah, tentang sahabiat, tentang sahabat, tentang kakeknya, tentang apa, pol-polkanlah di umur sampai 7 tahun. Karena di umur 7 sampai 15 tahun, seperti tadi profilnya SD, SMP, dan D3, anak-anak harus lebih banyak bergerak. Dia kalau di dalam konsep Islam, parenting dalam Islam itu, 7 sampai 10, 15 tahun itu, anak-anak wajib untuk mendapatkan satu skill yang sangat luar biasa, skill yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, namanya BMM, berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, nah, ayah itu mimpi, ayah disuruh sama Allah SWT memotong lehermu. Tapi ada satu pernyataan, yang pernyataan ini kemudian diambil banyak oleh para ahli parenting untuk mengatakan bahwa anak SMP itu mutlak harus dilatihkan skill yang paling utama untuk modal hidupnya ke depan, namanya skill berpikir, menganalisa, dan memutuskan itu. Itulah sebabnya kenapa guru-guru di didikan didaktika nggak terlalu banyak bicara dengan anak-anak SMP, tapi lebih banyak menggali. Karena anak-anak SMP memang harus banyak berpikir, kemudian menganalisa dan memutuskan. Nah, di usia SMP ini, ayah dan bunda, siapa yang paling sangat berperan? Ini saya mengatakan bukan membagi-bagi ayah bunda ya, tapi yang sangat berperan itu, kalau kita melihat dari pembelajaran kita dalam Syirah dan lain-lain, ini memang ayah yang sangat berperan. Kalau di sekolah itu guru laki-laki yang sangat berperan. Jadi kenapa ayah dan guru laki-laki yang berperan? Tadi sudah disebutkan dari awal ya. Ayahanda Luqmanul Hakim, kemudian Yakub, kemudian ayahanda Ibrahim mengisyaratkan kepada kita bahwa di usia-usia belasan tahun ini memang ayah sangat berperan. Kenapa? Nanti kita akan berdiskusikan. Salah satu tugas ayah yang paling utama itu adalah tugas guru laki-laki dan guru perempuan. Itu kalau di sekolah adalah bagaimana melaki-lakikan anak laki-laki kita dan memperempuankan anak perempuan kita di usia-usia ini. Karena di usia ini nanti ayah bunda kita akan melihat bahwa ketika anak laki-laki kita, anak perempuan kita kehilangan sosok ayahnya, dia nggak mendapatkan stimulasi dan simulasi yang optimal dari ayahnya, anak laki-laki tidak dilaki-lakikan, anak perempuan tidak diperempuankan dengan dasar keperempuanannya, maka kelak kemudian dimulai 15 tahun ke atas, dia muncul sebagai anak laki-laki secara fisik, tapi dia boy secara perkembangan. Dia mungkin woman secara anak perempuan, secara fisik, tapi dia mungkin a girl secara perkembangan. Nah, dibutuhkanlah di usia 7-15 tahun ini adalah kesolehan dan ketangguhan ayah. Jadi kalau istilahnya sekarang itu ayah bunda yang mulia Allah SWT, di usia 7-15 tahun ini membutuhkan ayah yang tidak tanggung, tapi ayah yang tangguh gitu ya. Jadi kalau ayah yang tanggung agak berat nih lahirnya, nanti anak yang tanggung-tanggung juga. Baik, nanti umur 15 tahun ke atas adalah hasil dari 2 tahap perkembangan sebelumnya. Usia 10-15 tahun, ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, anak maksud saya ini usia SMP, apa yang harus kita lakukan agar menjadi ayah bunda yang dirindukan? Kami membangun sportivitas. Kami melatih membuat strategi. Kami membidik cita-cita. Bersama SMP Islam dan Didaktika. Yang pertama itu catatan saya adalah sebelum kita bicara yang ke poin-poin pertama, yang kedua, ketiga, ada 3 hal yang kata para ahli menyarankan kepada kita kalau kita ingin menjadi ayah dan ibu yang dirindukan bagi anak SMP. Yang pertama, ini menurut saya mutlak. Apa itu? Wahai ayah dan bunda, terutama saya nih, terutama saya, ini kajian ini buat saya sebenarnya.
Apa yang harus kita lakukan yang pertama ketika menemani anak-anak kita SMP ini? Yang pertama adalah ayo kita periksa relasi spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Itulah sebabnya ini yang diperiksa itu relasi spiritualnya bukan hanya persoalan orang tua di rumah ya, tetapi juga diperiksa relasi spiritual guru-guru di sekolahan anak SMP. Nah, relasi spiritual itu seperti apa ya Bunda? Kenapa itu yang diperiksa? Karena relasi spiritual itu kalau kita di rumah pasti akan mempengaruhi relasi pernikahan. Karena relasi pernikahan itu, ayah dan bunda, bukan hanya keterampilan kita bagaimana kita mengolah amarah, mengolah apa, bukan. Tetapi relasi pernikahan itu sangat tergantung seberapa berkah atau tidak berkahnya Allah memberikan itu kepada pernikahan kita. Banyak sekali ayah bunda kita punya fasilitas yang banyak, kita punya rumah yang banyak, fasilitas yang banyak, tetapi suasananya nggak mendapat kenyamanan, nggak mendapatkan suasana panas aja bawaannya di rumah itu. Kenapa? Karena Allah pelan-pelan cabut keberkahan itu dalam rumah tangga kita. Nah, dan nanti ayah bunda, relasi pernikahan itu pasti berpengaruh kepada relasi pengasuhan. Rumah tangga yang sebenarnya itu ada apa-apanya, ada masalahnya, pasti akan berpengaruh seperti apa dia mengasuh, seperti apa orang tua itu mengasuh anak-anak. Rumah tangga yang misalnya rumah tangga yang banyak pura-puranya, sebenarnya udah banyak masalahnya, nggak mau mereka memperbaiki, pasti berpengaruh kepada bagaimana orang tua itu mengasuh anak-anaknya. Itulah sebabnya para ulama menyebutkan relasi spiritual ayah terutama sangat menentukan bagaimana nanti anak-anak SMP ini berkembang dengan baik. Relasi spiritual ayah itu paling gampangnya gini ayah bunda ya. Ini saya nih ya, saya benar-benar ke saya gitu. Misalnya gampangnya ngelihat gimana sih relasi spiritual seorang ayah dekat pada Allah itu seperti apa, misalnya sholat subuhnya gimana gitu ya, kemudian sholat subuhnya di mana gitu ya, apakah di rumah apa di masjid gitu ya, sholat sunnahnya gimana, qiyamul lailnya gimana, baca Al-Qur'annya gimana. Nah, hal-hal yang begitu yang secara gampang itu kita melihat kalau itu terjalani dengan baik, mudah-mudahan kata ulama dia akan lebih gampang nanti mengurus dan menghebatkan anak laki-lakinya, anak perempuannya di usia-usia SMP ini. Yang kedua, relasi pernikahan. Tadi itu ya Bunda ya, relasi pernikahan itu kenapa kita bicarakan? Karena memang relasi pernikahan berpengaruh kepada relasi pengasuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam relasi pernikahan ini? Mari kita periksa di dalam pernikahan kita ini ya Bunda, apakah pernikahan kita ini punya roadmap atau tidak, punya rencana ke depan atau tidak. Ini pernikahan mau dibawa kemana gitu ya Bunda ya. Di tahap-tahap apa, ada nggak tujuan dari relasi pernikahan ini? Suami istrinya tahu nggak, sama nggak tujuannya? Atau kalau nggak sama ya Bunda tujuannya, nanti yang saya sebutkan tadi itu pengaruhnya besar bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Nah, saya ngambil contoh nih ayah bunda. Kalau dia punya anak, ayah dan bunda ini punya anak 0 sampai 7 tahun. Sementara relasi pernikahan mereka, tujuan pernikahan mereka berbeda. Satu si ayah pernikahan, tujuan pernikahannya kemana, ibu pernikahannya kemana, sehingga mereka nggak kompak untuk menghebatkan anaknya yang di umur 0 sampai 7 tahun. Si ibu mengatakan pada si ayahnya, abang, mas gitu ya, mari kita solehkan anak kita, mari kita solehakan anak kita. Sementara si abang karena memang roadmap pernikahan yang nggak pernah terbicarakan, si abang targetnya bukan itu. Sekarang dek, kamu kejar dulu ini, kejar dulu yang ini, kejar dulu yang ini gitu. Selain dari memberikan stimulasi kesolehan dan kesolehan kepada anak-anaknya. Kebayang ya bunda ya, bagaimana anak-anak kita tumbuh sejak dari dini, tapi dari dua orang yang berbeda sebenarnya. Baik, nah inilah kata para ahli yang kita periksa utama dulu sebelum kita membicarakan hal-hal yang lain. Bunda Ilya tolong ingatkan saya kalau waktunya sudah ini ya, sudah nggak memungkinkan lagi. Baik. Kemudian poin-poinnya yang harus kita, ayah bunda yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi ayah yang dirindukan oleh anak-anak kita di usia SMP ini. Yang pertama, usia SMP ini adalah meminta kepada kita, terutama ayah ya, ayah dan bunda, untuk melaki-lakikan anak laki-laki dan memperempuan anak perempuan. Kalau kita lihat, baca dari sirah, kita baca dari buku-buku bagaimana mendidik anak dalam Islam ini, usia 7-15 tahun, terutama usia 10-15 tahun itu secara hormonal sangat luar biasa. Kalau secara tumbuh kembangnya, kalau kita melihat anak laki-laki kita itu sudah sangat siap untuk di-downloadkan ke laki-lakian. Bagaimana menjadi laki-laki, bagaimana menjadi dasar-dasar kawam itu seperti apa. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak laki-laki kita, mensimulasikan kepada anak laki-laki kita untuk mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak, untuk bertanggung jawab itu seperti apa, untuk anak laki-laki kita itu bisa untuk fight itu seperti apa. Kita ya apa yang perlu saya ingatkan diri saya bunda, ini bukan dalam proses harus jadi ya, tetapi ini proses.
ini tahap perkembangan yang sangat baik untuk melatihkan anak laki-laki kita. Nah, itulah sebabnya kenapa korelasinya kepada guru laki-laki di usia SMP. Dan ini adalah saat juga untuk memperempuankan anak perempuan. Ayah bunda, saya mohon maaf kalau saya salah. Kalau kita baca buku-buku pendidikan anak wanita dalam Islam, buku-buku Tarbiyatun Nisa. Nah, di Tarbiyatun Nisa itu, di buku-buku itu juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau punya anak SMP, anak 10 sampai 15 tahun itu saatnya kita memfokuskan, dan salah satu fokus kita itu adalah mensimulasikan bagaimana sebenarnya tujuan mengajarkan dan mendidik anak perempuan. Sepanjang pengetahuan saya, ayah bunda, mendidik dan mengasuh anak perempuan itu ada sebenarnya hanya 4 saja. Kalau mengasuh dan mendidik anak laki-laki itu cuma satu saja tujuan kita. Yang pertama, kalau anak laki-laki itu koamkan anak laki-lakimu, laki-laki anak laki-lakimu. Ayah Irwan, kalau begitu bagaimana dong pembelajaran lain? Oh, pembelajaran lain itu sangat penting, ayah bunda. Dia akan menjadi seorang politikus yang baik, dia menjadi seorang ekonom yang baik, dia menjadi seorang pemimpin yang baik kemudian hari. Anak laki-laki kita nggak ada masalah. Kita ajarkan fisika, matematika yang lain, tapi hal yang paling mendasar laki-laki, pendidikan laki-laki dalam Islam itu adalah jangan sampai dia menjadi seorang ekonom tapi nggak laki-laki. Dia nggak punya kekoaman. Jangan sampai dia menjadi seorang politikus tapi dia nggak kekoaman, dia nggak punya. Nah, mengajarkan kekoaman, mensimulasikan kekoaman yang terbaik kita perahali ada di umur SMP. Demikian juga anak perempuan. Ya bunda, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 tugas kita kepada anak perempuan yang paling hebat itu. Yang pertama adalah dalam hadis Rasulullah SAW itu mengajarkan dan mengajarkan dan mensimulasikan 4 keterampilan kehebatan wanita yang disebutkan dari hadis Rasulullah itu ada 4 wanita dunia dan akhirat. Kalau dalam Tarbiyatun Nisa itu ajarkanlah keterampilan 4 wanita ini pada anak perempuan kita khususnya di usia-usia ini. Yang pertama adalah mengajarkan keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran, Bunda Khadijah binti Khalid, Bunda Fatimah binti Muhammad, dan Bunda Aisyah binti Muzahir. Ajarkanlah keterampilan dan kehebatan bagaimana kalau kemudian hari anak perempuan kita menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak, dan menjadi duat, menjadi orang yang nanti akan banyak membangun masyarakatnya. Nah, basic-basic inilah yang terbaik diajarkan, disimulasikan di usia-usia anak perempuan kita, di usia anak laki-laki kita, di usia anak-anak SMP. Sebenarnya ya bunda, kita sudah bisa mulai di usia 6-7 tahun. Baik. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda, sudah barang tentu kalau kita ingin menghebatkan anak laki-laki kita, anak laki-laki kita, dan menghebatkan anak perempuan kita perlu untuk sedikit mengenal tentang tumbuh kembang anak laki-laki. Karena bagaimana kita akan menghebatkan anak laki-laki kita, menghebatkan anak perempuan kita kalau kita nggak tahu tentang tahap perkembangannya. Itulah sebabnya kalau ayah bunda baca tentang buku kitab-kitabnya Ustadz Fatihah kan, ulama dari Qatar itu yang ahli betul tentang bagaimana menghebatkan anak-anak remaja. Beliau menyebutkan bahwa guru-guru yang mengajar anak remaja atau orang tua yang punya anak remaja wajib menurut beliau punya buku tahap perkembangan. Kalau nggak tahu tahap perkembangan anak-anak muda itu, bagaimana kita menghebatkan anak muda sementara kita menghebatkan anak-anak muda itu. Nah, itulah sebabnya ya bunda, kita mengenal sedikit tumbuh kembang anak-anak kita. Usia 0-7 tahun, seperti yang ayah bunda ketahui, inilah yang harus diinginkan. Anak-anak kita itu mungkin ayah bundanya, tapi yang agak maju itu adalah bundanya. Karena bundanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelebihan kelembutan, kasih sayang, dan lain-lain. Kemudian di usia 7-14 tahun, 8-15 tahun, nah salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana mensimulasikan kelaki-lakian karena ayahnya diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu taflof itu, ketangguhan. Nah, kemudian 14 tahun ke atas baru kita itu berkenalan dengan orang lain. Anak perempuan, ayah bunda, seperti ayah bunda ketahui, yang paling penting sebenarnya di umur 14 tahun atau 15 tahun itu, agar kita adalah ayah bunda yang dirindukan oleh anak kita adalah mengajarkan, ini ayahnya ini ya, memimpin proyek besar ini, ayahnya nanti memimpin, mensimulasikan 5 fondasi dan 4 peran dasar perempuan. 5 fondasi itu yang tadi itu ayah bunda ya, bagaimana mengajarkan, menguatkan fondasi spiritual, emosional, intelektual, dan fisikal. Nah, peran dasar perempuan itu tadi itu. Kalau kita baca buku-buku Tarbiyatun Nisa itu mengajarkan anak perempuan, mendidik anak perempuan itu sebenarnya hanya mengajarkan 4 ini saja. Gitu ya bunda ya. Kemudian didukung oleh ilmu-ilmu yang lain, fisika kah, biologi kah, dan yang lain. Jadi kalau kemudian hari anak perempuan kita menjadi seorang ekonom yang baik, tapi kita bisa pastikan dia adalah ibu yang baik. Dia adalah istri yang baik. Dia adalah anak yang baik buat orang tuanya. Dia adalah orang yang berguna buat masyarakat. Kalau nanti anak perempuan kita akan menjadi seorang psikolog yang bagus, ayah bunda, kita bisa pastikan kalau kita hebatkan dia di umur 14 tahun ini dengan dasar keperempuanannya, kalau teman-teman di dialektika menyebutnya menghebatkan kewadudan dan kewaludannya,
Kalau anak laki-laki itu menghebatkan kekuamannya, nanti kelak kemudian hari kita akan punya ahli-ahli ekonomi, ahli politik, ahli apa saja. Tetapi kalau dia laki-laki, dia koamnya baik. Kalau dia perempuan, dia akan mempunyai 4 ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana proses mendownloadkan ke laki-laki dan keperempuanan kepada anak perempuan laki-laki kita di usia SMP ini? Bentuknya simulasi yang seperti saya sebutkan itu, kuncinya adalah CNDU. CNDU itu polanya gitu ya Bunda ya. Jadi anak perempuan, anak laki-laki kita dalam proses simulasi itu dia harus melihat memang. Dia harus diperlihatkan dan kemudian dia harus mengerjakan. Jadi konsepnya begitulah. Kalau saya menyebutnya gini ya Bunda, paling gampangnya anak laki-laki dan perempuan usia SMP itu kalau kita ingin ayam menjadi ayam dirindukan, mulutnya 30% aja, kupingnya 70%. Gitu ya. Sama seperti guru-guru dan diatika di SMP, mulut kita itu 30% aja, kuping kita yang 70%. Karena memang anaknya sedang bereksplorasi nih di umur-umur ini. Jadi anak ini harusnya dia hands on, minds on. Itulah istilah teman-teman yang diaktifkan. Tidak hanya sekedar minds on, tapi hands on. Dia tidak hanya sekedar tahu bahwa menjadi anak soleh dan soleha itu adalah anak yang suka berbagi. Itu mungkin berbagi itu tidak hanya sekedar minds on, tidak hanya sekedar dikisahkan, tetapi dia melakukan, gitu ya Bunda ya. Berbagi itu seperti apa? Seperti yang kita lihat contohnya tadi di video-video itu ya Bunda ya. Baik. Nah, kalau proses simulasi ini tidak dilakukan, tidak optimal, tidak di usia-usia anak SMP ini, di usia-usia 7-15 tahun ini, nanti anak kita akan gagap ketika dia masuk usia-usia menjelang dewasanya dia, 15 tahun ke atas. Jadi kebanyakan ilmu ayah bunda, tapi nggak pernah praktek dia. Dia tahu bagaimana berbagi itu, tetapi ketika dia umur 15, 18, 19 tahun, dia melihat ada orang miskin, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Bahkan dia nggak tahu apa yang mau diucapkan. Kenapa? Karena nggak pernah CNDU di usia-usia 7-15 tahun atau usia 10-15 tahun. Dia tahu gitu ayah bunda, di sampingnya atau dekat rumahnya itu ada orang yang nggak makan. Ada orang yang dia tahu dia makan dengan enak. Dia tahu persis bahwa kemarin tadi dia lewat, bahwa ada yang merintih-rintih di tetangganya atau ada dekat-dekat rumahnya itu. Tapi anak SMP kita nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena dia lebih banyak minds on-nya. Di usia-usia SMP-nya dia nggak banyak mendapatkan yang tadi saya menyebutkan CNDU, gitu ya. Dia nggak banyak mendapatkan simulasinya. Begini loh orang yang berbuat baik itu. Kamu lihat nggak orang berbaik seperti apa? Oh iya, saya ngelihat. Dan kemudian ayo kita lakukan, ayo kita bantu orang. Baik. Jadi ayah bunda, ini kunci perkembangan yang terbaik buat anak-anak SMP di usia SMP di usia 7-15 tahun atau di usia baliknya dia 10-15 tahun. Kemudian prosesnya simulasi, ayah bunda, simulasi itu kata para ahli karakter disebut dengan feeling. Jadi kemarin itu di usia-usia dia 0-7 tahun itu prosesnya basic of knowledge. Jadi dia usah knowing aja. Dia dikasih tahu yang banyak lewat berkisah dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa banyak ulama mengatakan, wahai para ibu, para ayah, kalau punya anak 0-7 tahun dan 8 tahun itu, usahakanlah ya untuk menyelesaikan sirah nabawiyah, gitu ya, menceritakan sirah kepada anak-anakmu. Gunakanlah kapan ke waktu, gitu ya, gunakan ceritakan Rasulullah, karena diceritakan Rasulullah, di dalam kehidupan Rasulullah itu banyak sekali karakter, banyak sekali kepribadian, banyak sekali akhlak, banyak sekali adab, banyak sekali pengetahuan yang anak-anak kita harus tahu. Ya, benar ya. Nah, di usia ini, di usia tahap yang kedua ini, anak-anak kita merasakan yang tadi saya menyebutnya CNDU. Kemudian di usia 15 tahun ke atas dia akan praktek. Nah, di usia ini ya benar usia 7-15 tahun ini bagaimana proses simulasinya itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah proses simulasi perkenalan. Ini biasanya di usia mumais nih kita para ulama di usia 7-10 tahun itu bagaimana cara mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita, ya ajarkanlah, simulasikanlah kepada anak kita, tapi ini belum tanpa konsekuensi. Tapi bagi anak yang sudah 2 digit, anak perempuan laki-laki kita yang 2 digit 10-15 tahun, proses simulasi pembelajaran bagaimana bertanggung jawab itu harus ikut sertakan dengan konsekuensi. Kita kasih tanggung jawab pada anak kita dan kemudian kita sepakati konsekuensinya apa kalau abang, kalau mbak tidak melakukan apa yang sudah kita sepakati itu. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda, ada ahli yang mengistilahkannya begini, bagi anak-anak SMP itu harusnya kata depannya di, ya sudah banyak di, jadi harusnya jangan lagi diambilkan, jangan lagi dibangunkan, harusnya dia sudah bisa membangunkan, harusnya dia sudah bisa mengambil sendiri. Baik. Nah, selanjutnya ayah dan bunda, yang mudah Allah SWT, hal berikutnya yang harus kita perhatikan juga di dalam supaya kita menjadi ayah ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita adalah
bagaimana anak usia SMP ini sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah. Nah, kita sudah bisa lihat ya, ayah Luqmanul Hakim, bagaimana ayah Yakub, ayah Ibrahim. Nah, para ahli merujuknya bahwa di usia-usia ini sebenarnya adalah usia ayah yang sangat dibutuhkan, karena proses simulasi itu membutuhkan ketegasan dan ketegaan, ya, pembentukan anak-anak kita kepribadiannya menjelang masa dewasanya. Dari ayah di Al-Quran itu kita banyak melihat ayat, mungkin kita membaca surat Luqman gitu ya Bunda, bagaimana proses seorang ayah melakukan mengasuh anak laki-lakinya, terutama anak-anak laki-laki yang sudah berusia muda, usia memais, usia balik dan setelah balik. Oleh sebab itu, karena ayah yang dibutuhkan, maka perlu, kata para ahli itu, kita memeriksa posisi ayahnya, gitu ya. Nah, kenapa kita harus tahu posisi ayahnya ini? Supaya kalau kita tahu posisi ayahnya, kita tahu nanti bagaimana kita mengantisipasi keberadaan ayah terhadap anak laki-laki. Banyak sekali ayah Bunda yang bilang Allah SWT, di usia ini anak laki-laki kita membutuhkan ayah, tetapi ayahnya nggak tahu ada di mana. Nah, kita ngelihat sekarang posisi ayahnya di mana. Yang pertama, kata para ahli fadring itu ada 4 posisi, ya, 4 kuadran ini. Yang pertama, posisi ayah itu bisa jadi apakah pasangan bunda atau apakah ayah ada posisinya di kuadran yang pertama, tidak ada waktu dan tidak mau berilmu. Nah, ini posisinya apakah ayahnya dari anak-anak itu ada di posisi yang pertama atau tidak. Kalau di posisi yang pertama berarti kita membutuhkan effort yang luar biasa. Kenapa? Karena di umur ini anak laki-laki dan perempuan butuh ayah. Itu butuh ayah yang tidak tergantikan, atau boleh disebut juga butuh lelaki dewasa. Kalau dia nggak punya ayah gitu ya Bunda, mungkin ayahnya jarak jauh dan lain-lain, dia pasti punya orang lain, termasuklah guru laki-laki. Nah, apakah ayahnya anak-anak atau ayah atau pasangan dari ibu itu berada di kuadran yang kedua, tidak ada waktu dan mau berilmu? Ada laki-laki yang seperti ini, ada ayah yang seperti ini, ada. Saya buktinya ya Bunda. Kadang-kadang sibuknya luar biasa gitu ya, tapi mau juga untuk melakukan belajar gitu ya. Nah, kita memberitahu kalau ibu tahu pasangan ibu berada di posisi ini, berarti harus kita tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya apa? Ini ayahnya nggak ada waktu, tapi dia mau berilmu, berarti kita carikan buku misalnya, atau kita fotokopiin video-video tentang bagaimana fathering itu kita sampaikan kepada pasangan kita. Atau posisi pasangan kita atau posisinya ayah itu ada di kuadran yang ketiga, ada waktu tapi nggak mau berilmu. Ada waktunya, banyak waktunya, tapi ogah gitu. Kenapa ayah dan bunda? Kalau ini yang terjadi, berarti yang harus kita bereskan pertama itu prinsip pengasuhan. Harus kita bereskan lagi, kita tanyain lagi kepada pasangan kita atau kepada ayah, sebenarnya prinsip pengasuhannya seperti apa? Jangan-jangan prinsip pengasuhan ayah yang berada di kuadran yang ketiga ini adalah bagi beliau adalah mencari uang. Itu adalah tugas yang utama dan itu adalah tugas yang nggak ada lagi tugas yang lain. Misalnya si ayah mengatakan pada istrinya, "Dek, aku nyari uang aja ya." Bagaimana dengan urusan spiritual anakmu, yang ngajarin sholat anakmu, ngajarin Al-Quran anakmu? Kata si ayahnya bilang, itu bisalah, nanti kamu bisa carilah guru-guru agama atau apa. Gitu. Nah, berarti ayahnya ada posisi yang ketiga ini. Nah, apa persoalannya? Berarti prinsipnya memang berbeda. Bagi ayah yang ini, dia mengatakan bahwa aku hanya breadwinner aja, aku hanya nyari uang aja. Tapi urusan-urusan nanti bagaimana mengajarkan sholat, bagaimana anakmu baca Al-Qurannya atau apa, itu kamu cari aja yang lain. Nah, ayah bunda yang berkata SWT, dengan kita tahu posisi ayahnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Atau ayahnya ada di posisi yang keempat, ada waktu dan mau berilmu. Ini posisi yang sangat luar biasa. Inilah sangat yang dirindukan oleh anak-anak kita, khususnya anak SMP. Ayahnya ada waktu tapi mau berilmu, gitu ya. Atau ayahnya nggak ada waktu ayahnya tapi mau berilmu. Atau ayahnya mungkin posisi sekarang itu nggak ada waktu dan nggak mau berilmu, tetapi ayahnya berusaha sekuat mungkin gitu untuk menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya, berusaha membagi waktu dan lain-lain. Dan kenapa kita membicarakan posisi ayah ini ya bunda? Janganlah sampai terjadi anak-anak kita berayah tiada, gitu ya bunda ya. Ini bukan mengatakan bahwa tadi yang disampaikan oleh Ustadz di awal bahwa di dalam Islam itu bahwa ayah itu nggak perlu dekat terus dengan anak-anak. Iya. Gitu. Dia nggak perlu anaknya dikekap terus, enggak. Banyak sekali contoh yang memberikan contoh kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Yakub, banyak lagi ayah bunda yang ayahnya mungkin nggak ada secara fisik, tapi satu yang harus kita catat, Nabi Ibrahim mungkin nggak ada secara fisik, tetapi Nabi Ibrahim ada secara psikologis.
Nabi Ibrahim sangat mengerti betul seperti apa tahap perkembangan Nabi Ismail. Maka dengan cara seperti itulah beliau di Asyafat 102 itu yang menjadi rujukan bagi ahli fathering itu, mengatakan ketika beliau mengatakan kepada Nabi Ismail bahwa beliau kamu akan disembelih itu, tapi ada satu kalimat yang tadi saya sebutkan itu, Nabi Ibrahim mengatakan, maaf ya bunda. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, pikirkanlah apa pendapat. Ahli-ahli melakukan penelitian di Asyafat 102 ini, ternyata Nabi Ibrahim sangat tahu persis seperti apa yang terjadi di umur anak-anak itu, di umur Nabi Ismail. Jadi saat itu memang saat di mana memang kita harus nggak bisa memberikan instruksi langsung, sini leher potong, nggak bisa. Ternyata memang harus lihat berdialog. Nah, di dalam penelitian para ahli parenting itu, berdialog itu sangat pas dengan anak-anak di usia SMP. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, itulah sebabnya kenapa kita berusaha betul untuk ayah ini ada dan ayah ini ada. Jangan berusaha menjadi ayah dan ayah tiada di anak-anak SMP ini. Karena akan melahirkan nanti di umur 15 tahun ke atas, hal yang paling sekarang di Indonesia yang paling banyak terjadi. Namanya fatherlessness itu ya bunda. Anak-anak di the fatherlessness itu, anak-anak akan mengalami yang disebut dengan father hunger. Itu banyak terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, yang banyak sekali terjadi pada anak laki-laki. Dan kemudian anak kita yang tidak mendapatkan keterikatan ayah di umur 17, di umur tahap yang kedua ini, di umur SMP ini, dia nggak mendapatkan keterikatan yang khusus dengan ayahnya. Anak perempuan cenderung akan mengalami diri isus ini. Jadi isus itu biasanya umur 15 tahun ke atas ayah. Di mana anak perempuan nanti, ketika dia sudah 15 tahun ke atas, 16-18 tahun ke atas, dia mungkin dalam pergaulan yang bermasalah dengan lawan jenisnya, atau nanti ketika dia menikah, dia sedikit punya persoalan dengan pasangannya atau dengan suaminya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, itulah sebabnya kenapa tadi kita membicarakan khusus bahwa anak laki-laki, anak perempuan di usia SMP ini sangat membutuhkan ayah. Itulah sebabnya kenapa ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, ketika anak-anak SMP kita ini ada di sekolahan, dia sangat betul-betul membutuhkan guru laki-laki yang laki-laki. Babi bubab bubam bani babna minal mubani mabibam bani ba Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dhahikatum mustabshirah ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Kami belajar membaca Al-Quran dibimbing oleh guru-guru SMP Islam Dian Didaktika. Baik. Menjadi ayah yang seperti apa yang diinginkan oleh anak kita di usia ini, ayah bunda, para ahli parenting menyebutnya, mengistilahkan dengan ayah juara. Nah, ayah juara itu perannya 3 saja. Menemani anak SMP ini, supaya dia menjadikan ayah yang dirindukan atau ibu yang dirindukan. Yang pertama, loving. Yang kedua, coaching. Yang ketiga adalah modeling. Ini peran ayah, ini tugas ayah. Tugas ayah 3 aja di anak usia SMP ini. Loving itu 3 hal yang harus ayah lakukan. Yang pertama, loving, ayah mencintai diri ayah. Kemudian ayah mencintai pasangan ayah, dan ayah mencintai anak-anak kita apa adanya. Loving itu adalah ketika kita mencintai anak-anak kita, kita bisa mengatakan pada anak kita dengan ikhlas, kita mengatakan I love you just the way you are. Aku mencintaimu apa adanya, nak, gitu ya. Tidak membanding-bandingkan anak, tidak ngejudge anak, tidak membuli anak-anak kita. Nah, loving ini sengaja saya agak size-nya nggak saya besarkan fontnya. Kenapa? Karena dari 3 tugas ayah untuk anak SMP ini, memang loving itu basic yang sangat luar biasa. Ayah susah untuk mengcoaching anak-anak ayah kalau loving ayah nggak kuat. Guru laki-laki, guru perempuan yang pegang anak-anak SMP susah untuk mengajar anak SMP itu kalau lovingnya nggak kuat. Kalau dasar lovingnya itu nggak kuat, gitu ya. Jadi kalau lovingnya nggak kuat itu, dia bagaimanapun teaching skillnya dia itu susah dengan nge-coaching anak-anak, gitu ya. Bagaimanapun saya ayah bunda, dalam hidup saya, alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah mengajar anak TK, mengajar anak PAUD, mengajar anak SD, SMP, sampai mengajar di UI waktu itu. Saya ngalamin lah ayah bunda.
mengalami, ikutlah pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi guru yang baik, teaching skill dan lain itu. Dulu saya berpikir gitu, teaching skill itu menyelesaikan semua persoalan-persoalan ketika kita di sekolahan. Ternyata tidak. Kenapa sih kok nggak nyambung gitu ketika ngajar dengan anak-anak? Kenapa sih stres itu bawaannya kalau di sekolah itu? Ternyata satu hal gitu adalah karena basic loving saya kepada anak-anak itu nggak kuat. Nah itulah sebabnya ayat Bunda yang oleh Allah SWT, para alim mengatakan ketika ayah ingin menghebatkan anak laki-laki dan perempuan di usia ini, 3 ini harus ayah kuatkan. Loving, cintai diri ayah, cintai pasangan ayah, dan kemudian cinta anak-anak apa adanya. Kemudian kita mengcoaching. Mengcoaching ini ayah bunda sudah barang tentu, mau tidak mau memang kita harus tahu tentang apa yang terjadi dalam tahap perkembangan anak kita. Agak susah juga ayah dan bunda kalau di rumah kita nggak ada buku tahap perkembangan. Kalau teman-teman didik dan didaktika dan mewajibkan bahwa guru-guru itu harus mengerti tentang tahap perkembangan. Kalau nggak susah kan gitu ya bunda ya. Bagaimana guru pegang kelas 7 kalau dia nggak mengerti tentang anak kelas 7 seperti apa? Bagaimana dia mengopening anak kelas 8 kalau dia nggak mengerti anak kelas 8 itu sedang apa? Bagaimana kita menghebatkan kita, ayah dan bunda, untuk melihat, mendampingi anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita, kalau kita nggak mengerti apa yang terjadi secara psikologis pada anak perempuan, anak laki-laki kita. Itulah sebabnya coaching selalu berkaitan dengan di rumah itu. Kalau ingin kita menjadi seorang orang tua yang dirindukan, itu adalah buku tahap perkembangan yang kita punya di rumah itu, ayah bunda ya. Adalah bahan rujukan yang sama gitu antara ayah dengan bunda. Kalau tidak, kita akan susah mengcoaching anak-anak kita. Kenapa susahnya? Karena kalau kita nggak punya rujukan yang sama, pasti yang akan terjadi itu adalah caramu dan caraku, cara ayah dan cara ibu. Kebayang ayah bunda ya, cara membangunkan anak-anak saja kita belum pernah terbicarakan, belum pernah kita sepakati antara ayah dan ibunya. Jadi apa yang terjadi? Anak-anak bangun dengan caramu dan caraku. Kalau lagi dekat ayahnya dengan cara ayahnya, kalau dekat ibunya dengan cara ibunya. Belum ada kesepakatan bersama cara kita gitu ya. Ayah bunda yang kau sementara. Nah yang terakhir itu, apa tugas ayah di umur-umur SMP ini adalah modeling yang menjadi teladan. Sedikit lagi ayah bunda, kalau memang ayah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di usia SMP ini, laki-laki yang dibutuhkan anak kita di usia SMP ini, maka perlu juga kita mengenal dan memahami diri kita sendiri, diri saya maksudnya. Laki-laki kah saya gitu, nah itu yang harus kita periksa. Yang pertama kita mengenali, pastikan kondisi fisik ya. Kalau saya mengatakan diri saya harus jaga-jaga kesehatan, karena di umur ini, umur SMP ini sangat membutuhkan effort yang luar biasa. Ini masa simulasi soalnya. Masa nanti anak-anak kita akan naik turun, dia akan perkembangannya sangat luar biasa ya bunda. Mau perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan sosial itu perubahannya sangat luar biasa. Yang kedua adalah memahami diri kita. Gimana cara memahami diri kita adalah memahami kondisi kita sekarang. Saya misalnya ayah bunda, kepribadian saya kata pasangan saya adalah ayah itu orangnya, abang tuh orangnya suka flight, nggak suka fight. Ayah tuh suka nunda-nunda orangnya. Itu kepribadian saya itu ayah bunda bukan terjadinya sekarang, tetapi kepribadian saya itu banyak terbentuknya ketika saya di umur 15 tahun sampai 16 tahun. Jadi kenapa saya sekarang menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang ayah dari 3 atau 4 orang anak itu ayah bunda, kenapa penakutnya luar biasa? Kenapa nggak berani? Kenapa nggak fight orangnya? Kenapa nunda-nunda? Kepribadian yang semacam itu kata para ahli fathering khususnya, itu lihatlah seperti apa dulu deposit pengasuhan ayah dan bunda di umur 15 tahun. Karena itu sangat memberikan kontribusi yang banyak. Ya. Nah kalau kita bisa periksa ayah bunda, berarti kita seperti apa? Nah berarti kita harus mengakui. Itulah yang disebut dengan para ahli menyebutnya hutang pengasuhan. Nah, hutang pengasuhan itu seperti yang saya sebutkan ini. Saya menjadi seorang ayah yang penakut, anak-anak membutuhkan ketegasan dan ketegaan, sementara bapaknya nggak bisa ketegasan dan ketegaan. Kalau ibunya bilang, ada anak SMP-nya bilang, Bun, mama aku boleh nggak pergi ke sana? Kata mamanya bilang, kamu bicara dong sama ayahku. Kemudian dibicara sama ayahnya, ya aku boleh nggak ke sana? Gimana ya, kata saya, ayah mah gimana kata mama aja. Ini tidak menguntungkan bagi anak laki-laki kalau punya ayah yang semacam itu. Karena dia butuh sekali authority seorang laki-laki. Apa itu? Dia butuh ketegasan dan ketegaan. Nah, gimana ayah Irwan kalau nggak punya, seorang laki-laki, seorang ayah nggak punya ketegasan dan ketegaan? Nah, itulah yang kita lakukan ayah bunda. Itu yang saya sebutkan ini. Mari kita melihat apa yang terjadi di umur 15 tahun kita. Oh, kalau itu adalah hutang pengasuhan, kita dulu diperlakukan mungkin di usia 0 sampai 15 tahun itu nggak dilatih, nggak disimulasikan. Bagaimana bertanggung jawab, bagaimana berani, itu akan menjelma di usia-usia kita sekarang. Nah, oleh sebab itu, ayah dan bunda, marilah kita pelan-pelan membayar hutang pengasuhan kita bersama dengan pasangan kita, insya Allah.
Kemudian yang ketiga, ya Bunda, yang selanjutnya ini Bunda adalah karena anak-anak kita itu banyak sekali, anak SMP ini banyak durasinya ada di sekolah, maka marilah kita periksa sekolah. Nah, sekolah saya dalam tanda petik ya Bunda ya, sekolah yang mengasuh itu menurut saya adalah sekolah yang mengerti tentang tahap perkembangan anak-anak. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah, di rumah gitu. Jadi dealnya antara rumah dengan sekolah itu adalah bagaimana sekolah, kemudian bagaimana di rumah, bagaimana sekolah, itu hal yang sama. Di rumah orang tua mengerti tentang tahap perkembangan anak, dia tahu bagaimana mengapresiasi anak, bagaimana mendisiplinkan anak, bagaimana membangunkan anak di usia SMP ini. Begitulah juga harusnya dilakukan oleh sekolah gitu. Karena pihak sekolah, pihak guru, pihak yayasan juga tahu tentang tahap perkembangan anak-anak. Kemudian yang paling penting juga supaya kita menjadi ayah yang ibu dirindukan adalah kita memahami tentang hormon, perkembangan hormon anak laki-laki dan anak perempuan. Di saat ini ya Bunda, hormonnya sangat menanjak. Bahkan ada para ahli yang menyebutkan hormon laki-laki dan perempuan itu sangat menanjak nanti di umur 15-16 tahun. Ya Bunda ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan fluktuasi hormon itu yang sangat luar biasa? Nah, saatnya kita mengajarkan kepada anak laki-laki kita, anak perempuan kita di usia SMP ini mengajarkan kecerdasan emosi. Usia anak SMP ini, punten ya teman-teman di Dian, maafkan kalau saya salah, tolong diingatkan. Kalau kita melihat tentang kecerdasan emosional, ini puncaknya ada di usia SMP, di atas usia 14-15 tahun itu puncak kecerdasan emosional, yang sering kita sebut dengan kecerdasan emosional abstrak. Jadi ini anak kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala disiapkan betul fondasi emosional, bisa kita garap, dalam tanda petik bisa kita garap dengan hebat. Kita bisa latih gitu tentang kecerdasan emosional anak laki-laki kita atau anak perempuan kita di usia SMP ini. Nah, apa yang paling penting sebenarnya ada 3 hal kalau dalam kecerdasan emosional itu yang mau tidak mau kita harus berikan ini kepada anak SMP kita. Yang pertama itu empati, yang kedua kontrol diri, yang ketiga suara hati. Ini kata para ahli kecerdasan emosional adalah biangnya kecerdasan emosional. Jadi sekian banyak kecerdasan emosional itu biangnya ada 3 ini. Nah, oleh sebab itu kenapa memang kita mengajarkan kepada SMP kita tentang empati. Kalau ada sesuatu yang dia lakukan, kita tanya bagaimana menurut abang. Kalau lagi berpergian dengan anak SMP kita, dia melihat ada pengemis, kemudian kita tanya, menurut abang gimana? Gitu. Ada nenek-nenek itu seperti apa? Dalam rangka apa ini? Untuk melatih empati anak-anak SMP kita. Karena ini modal besar kemudian hari. Kemudian, maaf ya, adalah memanfaatkan dari segi bahasa. Hormon anak kita yang sangat luar biasa pertumbuhan ini adalah melatih bagaimana anak kita berbahasa. Apakah berbahasa menggunakan bahasa kepada temannya atau kepada kakaknya atau kepada orang tuanya. Kemudian membuat roadmap dan rundown. Nah, ini saya belajar di teman-teman di etika nih. Anak-anak di umur ini sudah wajib, menurut hemat saya, kalau kita baca buku-buku tentang anak-anak remaja itu wajib punya roadmap. Roadmap itu di atas cita-cita ya Bunda ya. Misalnya roadmap itu bagaimana kamu 20 tahun ke depan gitu. Oh, 20 tahun ke depan masih mana SMP itu kelas 7 sebenarnya di kelas 6 sudah harus kita miliki. Kelas 7 itu sudah harus punya. Di kamar itu sudah ada terpampang roadmap itu. 20 tahun ke depan dia akan menjadi apa. Nah, bagaimana dia mencapai 20 tahun ke depan itu nanti muncul dalam rundown ya Bunda ya. Jadi anak-anak kita Bunda, salah satu bagaimana kita memanage hormon yang sangat luar biasa itu, hormon yang pengen main, pengen kemana-kemana, itu salah satu caranya adalah kita ngeremnya itu dengan rundown. Rundown itu daily activity lah istilahnya. Jadi anak kita itu, kenapa dia bikin rundown? Karena dia punya roadmap. 20 tahun ke depan ayah, aku akan menjadi seorang penemu yang luar biasa. Aku bergelar profesor, doktor, kemudian S2, S3 aku ambil di Manchester, ke S2 aku ambil di Manchester. Kenapa anak kita, anak laki-laki kita tahu kota Manchester? Karena membuat roadmap itu sebareng dengan ayah dan bundanya. Gitu ya. Nah sekarang dia SMP. Nah kemudian dia bilang SMP, supaya aku nanti bisa masuk SMA X gitu ayah dan bunda, supaya aku bisa lolos nanti ke S1, lolos ke ITB, lolos ke UI. Itulah sebabnya aku akan bikin rundown. Bikin rundown itu daily activity. Nah apakah dalam daily activity itu ada kegiatan futsal? Ada kegiatan futsal. Ada kegiatan mungkin main games, ada kita main game. Tetapi semuanya itu kegiatan anak muda kita itu sudah ada kita tahu gitu. Kenapa? Karena kita membicarakannya bersama-sama. Nah yang jadi tantangan ayah dan bunda adalah ketika anak SMP kita nggak punya roadmap dan nggak punya rundown. Ayah bunda sudah sama paham lah ya bunda ya bahwa anak-anak SMP ini tadi hormonnya sangat luar biasa. Salah satu musuh yang paling besar dia itu adalah waktu kosong ayah bunda. Gitu waktu kosong. Nah, bagaimana kita supaya waktu kosong yang nggak ada, kita bikinkan rundown-nya. Tapi rundown aja tanpa ada roadmap, dia akan menjadi daily activity biasa, ya Bunda. Tetapi kalau rundown kita bikin karena ada roadmap, karena ada cita-cita besarnya dia,
maka Ramadan itu akan menjadi sangat berguna. Maaf. Nah, di anak SMP ini juga ya Bunda, untuk kita bisa mengelola hormon yang menanjak itu, perlunya kita membuatkan aturan dan struktur. Nah, ini penting ya Bunda. Itulah sebabnya kenapa anak SMP itu sangat butuh sekali ayah, karena aturan itu akan ditegakkan oleh ayah dengan ayah yang punya authority, ayah yang punya ketegasan dan ketegangan. Yang ketujuh ya Bunda, mudah-mudahan yang terakhir, anak SMP kita ini yang sangat dibutuhkan itu supaya dia bisa menjadikan kita ayah ini dirindukan itu ada 3 hal. Yang pertama, hear me, hug me, dan trust me. Ini yang sangat dibutuhkan oleh anak SMP kita. Hear me itu apa ya Bunda? Didengarkan. Anak SMP kita itu butuh kuping. Butuh kuping. Makanya tadi saya menyebutkan, kalau anak SMP itu adalah pinjamkan kuping kita 70%, mulut kita 30% aja. Jangan kebalikan. Kalau kebalikannya itu nanti anak-anak kita di usia 0-7 tahun. 0-7 tahun itu 0-10 tahun, 0-8 tahun itu pinjamkan dalam mulut ayah 70%, ayah bunda 70%, kupingnya 30% aja. Tapi kalau sekarang kuping kita yang 70%, mulut kita 30% aja. Hear me, kemudian hug me. Hug me itu kehangatan. Ayah bunda ini yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin sudah mulai, anak-anak kita SMP kita sudah mulai ogah untuk dipeluk, ya. Dipeluk, dicium, didekap gitu. Tetapi artinya apa ya Bunda? Meskipun kehangatan itu nggak bisa kita tunjukkan secara fisik, kehangatan itu nggak boleh kita kurangi. Anak SMP kita bahkan mengatakan kepada kita, wahai ayah dan ibu, 100% no discount ya soal kehangatan itu. Cintamu nggak boleh berkurang, meskipun aku udah nggak enak untuk dipeluk, aku sudah nggak suka untuk dicium, aku udah nggak suka didekap. Tetapi jangan pernah mengurangi rasa cinta, jangan pernah mengurangi rasa hangat kepadaku. Caranya gimana? Bisa kita ganti dengan cara yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ya Bunda adalah trust nih kepada anak SMP kita. Percayalah kepercayaan ayah Bunda. Ketika kita terbuka dengan anak kita percaya sama kita, pasti insya Allah selama ini pengalaman ayah dan bunda, anak kita mungkin nggak akan banyak dia tutupi kepada kita ketika di usia-usia SMP. Nah, hirmi itu secara sederhana adalah ayah bunda adalah bagaimana kita mempunyai keterampilan berbicara agar anak remaja kita, anak SMP kita mau mendengar, dan bagaimana kita punya keterampilan mendengar agar anak kita mau berbicara. Kemudian hakmi, hakmi itu tunjukkan cinta, kehangatan jangan kurangi meskipun terbatas. Terbatas tadi itu ya bunda ya. Anak SMP udah nggak suka dicium, nggak suka dipeluk, dekat dengan lain. Perlu kita ganti dengan cara apa? Mungkin dengan kata-kata, ayah bunda ya. Anak SMP perlu diberikan penghargaan dengan kata-kata. Bahkan Dr. Asobali itu mengatakan untuk anak SMP jangan kurang-kurangi memberikan apresiasi. Bahkan dikatakan jangan sampai kurang dari 4 kali dalam sehari semalam memberikan apresiasi kepada anak SMP kita. Nah, anak SMP kita kan apresiasinya berbeda dengan anak SD, gitu ya bunda ya. Kalau anak SD apresiasinya lebih kepada pujian, anak SMP kita lebih kepada penghargaan. Kalau pujian itu lebih kepada hasil, kalau anak SMP kita itu lebih kepada proses sebenarnya. Jadi kalau anak SMP kita itu kita berikan apresiasi, jangan puji, jangan kita mengatakan, wah hebat banget anak ayah, gitu. Hebat banget anak bunda, ya Allah. Gitu. Nah, anak SMP kita bilang begini, biasa aja kan. Karena dia nggak terus suka dengan hal yang seperti itu. Yang dia suka adalah apresiasi prosesku. Karena anak SMP kita yang dibutuhkan itu adalah pride. Dia membutuhkan betul penghargaan gitu. Nah, hargailah prosesnya mengerjakan. Kalau kita mau memuji dan menghargai dia itu, mungkin kita akan mengatakan, abang, makasih abang. Abang bekerja keras untuk bagaimana mama ini senang nanti terima rapormu. Itu bekerja kerasnya itu. Benar. Baik, lewat kata-kata, lewat golden moment, lewat arahan, lewat teladan, lewat kepatutan kepada anak-anak kita. Ini bisa menggantikan kehangatan yang tadi mungkin kita nggak bisa sampaikan lewat fisik. Yang terakhir adalah trust me. Nah, trust me itu ayah dampingilah aku bersimulasi gitu ya. Ayah dan bunda dampingi aku bersimulasi, lakukan simulasi tidak henti dalam sepanjang hidup anak SMP kita. Mungkin cara-cara yang paling penting, yang paling gampang itu adalah berdialog, banyak berdialog, kemudian kurangi instruksi, banyakkan membimbing, kurangi memaksa, banyakkan melibatkan. Itu mungkin ayah dan bunda yang Allah Ta'ala sangat-sangat sederhana sekali karena terbatasan ilmu saya. Itulah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman dialektika. Kalau ada nanti yang bisa ditanyakan, mampu saya jawab. Kalau nggak mampu, nanti saya tanya kepada orang yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Irwan atas paparan yang begitu menarik. Ayah Bunda, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ayah Bunda boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tapi sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, mari kita saksikan tayangan berikut ini.
bersama guru-guru di SMP Islam Dian Didaktika. Baik, Ayah Irwan, ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Cynthia Herisman. Assalamualaikum Ayah Irwan. Bagaimana Bu Ilya, volumenya bisa dinaikin sedikit lagi nggak, Bu? Biar agak bisa didengar. Cek. Iya. Ya, Udah ya? Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Bismillah. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Cynthia Herisman. Assalamualaikum Ayah Irwan. Bagaimana kondisinya apabila ayahandanya telah berpulang ke rahmatullah? Terima kasih. Ya, Allahu Akbar. Bunda Cynthia, kalau kita baca sejarah-sejarah itu, banyak contoh ya Bunda Cynthia ya. Banyak contoh sebenarnya yang seorang ibu itu walaupun dia sendiri tapi dia bisa menghasilkan yang sangat luar biasa anak-anaknya. Jadi yang pertama itu kalau para ahli mengatakan adalah apakah bunda sudah menerima keadaan ini, itu yang paling utama gitu ya, menerima bahwa ini takdir Allah SWT, menerima bahwa semua takdir Allah ini kita tidak pandang dengan sesuatu yang negatif. Itu menurut hemat saya Bu Cynthia yang pertama. Jadi langkah kita pertama, apakah kita sudah menerima semua ini bahwa mengasuh anak-anak cuma sendiri sudah, gitu ya, kita terima gitu. Jadi kita nggak baperan lagi, gitu ya, kita menerima bahwa emang begini takdir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memeriksa ke anak kita sejauh apa ketergantungannya kepada ayahnya almarhum. Gitu ya. Apakah jadi gini Bunda Cynthia, bisa jadi anak ini punya ketergantungan kepada ayahnya itu bisa jadi ketergantungan spiritual. Kenapa kita harus memeriksa ini supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian mungkin jadi ketergantungan emosional pada anak kita ini. Nah, setelah kita tahu gitu, kita tanya makna kita. Nah, kalau dia misalnya ketergantungan secara spiritual kepada ayahnya, kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa nanti persoalan spiritual itu ibu yang pegang. Dan kita tahu misalnya gini, anak kita itu suka sekali sholat subuh dengan ayahnya ke masjid. Nah, ini kan ketika ayahnya nggak ada, ini kan susah nih Bunda, kalau nggak ada masa transisi. Padahal itu itu adalah pride bagi anak laki-laki kita misalnya. Nah, otomatis nanti kita akan mencari jalan bagaimana supaya tetap dia bisa ke masjid. Gitu. Berikutnya yang ketiga, yang Bunda adalah kalau kita melihat kepada Bunda Hajar, gitu. Bunda Hajar ini saya mengatakan bukan single parent ya, tetapi peran ayah pada Nabi Ibrahim memang jarang ketemu dengan Nabi Ismail. Apa yang dilakukan Bunda Hajar itu yang kedua beliau melakukan adalah beliau mengambil alih. Mengambil alih itu maksudnya apa? Anak kita, anak perempuan dan laki-laki dari ayahnya butuh dua, Bunda Cynthia. Yang pertama dia butuh fisik, dia butuh tokoh, dan dia butuh peran. Anak perempuan laki-laki itu butuh fisiknya ayahnya dan butuh peran, butuh psikologis ayahnya. Tetapi di dalam sejarah menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan nggak punya ayah secara fisik, anak laki-laki dan perempuan siap, insya Allah. Tetapi anak laki-laki dan perempuan nggak siap, nggak punya ayah secara psikologis. Kalau begitu Bunda, kalau ini yang terjadi, berarti Bunda ambil alih aja. Yang pertama diambil alih apa? Psikologis. Itu yang dilakukan oleh Bunda Hajar kepada Ismail, kepada Nabi Ismail. Jadi Bunda Hajar tidak menunggu orang lain, tapi Bunda Hajar melakukan bagaimana menjadi laki-laki itu, bagaimana menjadi berani itu, bagaimana sedih itu, bagaimana kecewa itu, yang seharusnya disimulasikan oleh ayahnya, tetapi ayahnya terhadap Allah sudah nggak ada. Gitu. Nah Bunda yang kedua, langkah kedua ambil alih. Tapi kalau Bunda bertanya, Ayah Irwan nggak maksimal, nggak apa-apa. Nanti Allah akan membantu Bunda insya Allah. Tapi yang paling penting anak kita mendapatkan itu. Karena gini Bunda, kalau kita nggak melakukan gimana Ayah Irwan? Satu hal, tumbuh kembang anak kita nggak bisa kita tunda. Kita bilang nanti anak ketika ayah barumu datang, kapan ayah barunya datang? Sementara tumbuh kembangnya nggak bisa ditunda. Sekarang misalnya gini, ketika dia tiba-tiba diem gitu ya Bunda ya, terus dia diam dekat bundanya, terus dia diam aja gitu, terus dia cemberut gitu. Ini momen di mana Allah ingin mentakdirkan kepada kita, kenapa anak kita cemberut di dekat kita? Karena Allah ingin mengatakan kepada kita, seolah Allah mengatakan kepada kita, ini anakmu ingin belajar tentang bagaimana menyelesaikan persoalannya. Gitu. Nah kalau kita nggak ambil alih ini, kita mau nunggu siapa? Itu yang saya sebut tumbuh kembang itu nggak bisa ditunda. Yang ketiga Bunda, pertama selesaikan urusan Bunda sendiri, kemudian selesaikan urusan anak dengan almarhum, kemudian yang ketiga itu ambil alih terutama psikologisnya, yang keempat itu yang seperti kita belajar di Bunda Hajar,
Kalau anak kita di usia-usia mubais ke atas, usia-usia anak kita 10 tahun ke atas itu, Bunda Hajar waktu itu minta tolong kepada kabilah-kabilah yang lewat. Kan kabilah-kabilah kan air Zam-Zam kan jadi rame, Bunda Sintia waktu itu ya, dan minta tolong kepada kabilah-kabilah itu. Apa yang beliau minta tolongin? Bagaimana melaki-lakikan anak laki-lakiku yang sudah tumbuh besar ini. Yang Bunda nggak bisa lagi melakukannya. Gitu. Nah, kabilah-kabilah yang lewat itu apa yang dilakukan terhadap Ismail? Mengajarkan berburu, yang sifatnya fisik, Bu. Yang sifatnya fisik. Yang mendownloadkan ke laki-laki secara fisik gitu. Sebab anak-anak umur segitu sudah butuh, tidak lagi membutuhkan secara psikologis, tapi dia membutuhkan realnya itu seperti apa. Nah, gitu ya, Bunda ya. Jadi menurut amat saya, 4 ini bisa kita lakukan, Bunda. Gitu. Nah, mungkin akan berbeda nanti dengan ketika seorang istri, seorang ibu yang bercerai, gitu ya, yang bercerai itu mungkin menjadi persoalan yang agak rumit sebenarnya daripada hanya sekedar suaminya meninggal. Kalau suami meninggal udah selesai. Kalau sepasang suami istri bercerai, itu banyak hal yang kita lakukan. Seperti misalnya, ibu, gitu ya, anak-anak tinggal dengan ibu. Yang pertama ibu lakukan itu selesaikan dari ibu. Yang kedua adalah harus ada MOU dengan ayahnya. Kan nggak ada mantan ayah, gitu ya. Sementara kita lagi sakit hati sama ayahnya gitu ya, dengan ayahnya anak-anak gitu. Tetapi kita harus MOU gitu. Kenapa kita harus MOU dengan ayahnya? Karena tadi itu saya bilang ayah Bunda, tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan nggak bisa ditunda. Jadi MOU dengan ayahnya, dengan mantan. Kamu boleh nggak ada dengan aku, tetapi pastikan kamu tetap dengan anakmu. Dengan cara seperti apa? Ayo kita bikin MOU. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bunda Sintia. Baik, terima kasih Ayah Irwan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Sukardi. Assalamualaikum Ayah Irwan. Bagaimana jika kita sudah terlanjur tidak melakukan tahapan menjadi ayah ibu yang dirindukan, sementara anak-anak kita sudah SMA atau bahkan kuliah? Mungkin yang di usia 0 sampai 15 itu kali ya. Silakan Ayah. Iya Bu Ilya. Pak Sukardi, ini sebenarnya saya nih Pak Sukardi. Jadi pertanyaan yang saya sebenarnya. Jadi kalau kita membicarakan apa yang Pak Sukardi tanyakan itu, kita sedang membicarakan utang pengasuhan. Ya. Jadi kalau utang pengasuhan itu biasanya terjadi dan terlihatnya ketika anak-anak kita 15 tahun ke atas, kata para ahli. Kalau tiba-tiba 15 tahun ke atas itu kita melihat anak kita nggak mandirinya, nggak ada, gitu ya Bunda Ayah ya. Kemudian nggak ada keberaniannya mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak. Kemudian nggak fight orangnya, nggak berani menghadapi persoalan, suka nunda-nunda gitu. Dan demikian banyak lagi laki-lakian yang dia nggak miliki. Berarti memang kalau anak laki-laki lah ya, dan demikian dengan anak perempuan, berarti memang ada yang kita nggak downloadkan ke laki-lakiannya di umur keperempuannya di umur 7-14 tahun. Atau mungkin anak laki-laki, anak perempuan kita di usia 15-16 tahun ke atas itu orangnya minderan. Konsep diri, self-konsepnya nggak begitu bagus lah, gitu ya, minderan, baperan gitu. Ini bisa jadi ayah bunda yang melakukan sementara bukan karena persoalan 15 tahun, tapi dia bersoal mungkin di umur kehangatannya dia, di umur 7 tahun 0 sampai 7 tahunnya dia. Bisa jadi yang kita periksa itu adalah bisa jadi anak kita ini bisa jadi dia nggak mendapatkan kehangatan yang optimal. Bisa jadi dia nggak mendapatkan kedekatan secara fisik yang optimal. Bisa jadi dia nggak mendapatkan kedekatan secara fisik yang optimal. Bisa jadi ayah dan ibunya nggak punya keterikatan dan keterlibatan ketika dia kecil. Mungkin lebih banyak dengan mbak, banyak dengan pengasuh gitu ya. Jadi yang terikat dan terlibat itu lebih banyaknya mbak, bukan bapak dan ibunya. Padahal di umur itu kata Allah SWT, hati-hati kamu dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani anakmu. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak Sukardi? Ini sebenarnya nasihat buat diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Yang pertama, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat dalam pengasuhan dalam Islam. Nah, kalau saya mengatakan 5M Pak Sukardi. Yang pertama itu minta ampun dan minta ampun betul kepada Allah SWT. Kenapa langkah minta ampun kepada Allah SWT? Tadi saya menyebutkan Pak Sukardi. Jadi kalau kita abai, lalai gitu ya Bunda, dan keras gitu misalnya, dan menyakiti anak-anak kita di usia-usia di mana dia nggak boleh disakiti, di mana kita nggak boleh mengabaikan tumbuh kembangnya dia, yang kita khianati itu kan bukan anak kita, tapi yang kita khianati itu Allah sebenarnya. Karena anak itu milik Allah. Allah nitipin itu ke saya. Sementara gini, anak saya di umur 0-7 tahun atau 5 tahun itu, harusnya dia mendengarkan dari saya ini baca Al-Quran yang baik. Sementara saya nggak memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Gitu. Saya berkhianat sama anak? Enggak, saya berkhianat dengan amanahnya Allah. Gitu ya. Oleh sebab itu, para ulama, para alim mengatakan, langkah M yang pertama itu adalah betul-betul minta ampun kepada Allah. Gitu. Karena apa? Kita sudah berkhianat kepada amanahnya Allah.
Nah, ayah bunda yang mulia Allah, kalau istilahnya sekarang itu disebut dengan move on dan move up. Betul-betul gitu ayah, misalnya apa, ya Allah, ketika kita tahu, ya Allah kok anak 16 tahun, anak 18 tahun, nggak ada kemandiriannya, nggak ada tanggung jawabnya, empatinya nggak berkembang. Dan kita mengatakan kita nggak tunjuk kepada anak kita, tunjuk kepada diri kita dan pasangan kita, deh bunda. Kita bilang sama pasangan kita, ya Allah deh, kita harus menangis malam-malam, harus kita nggak pernah tahajud, ayo kita tahajud sama-sama, nggak pernah kita hanya tersambung kepada Allah, terhubung kepada Allah, tetapi nggak pernah tersambung kepada Allah. Baca Al-Fatihah terus dalam Al-Quran, di dalam sholat kita, tapi kita nggak pernah bergetar, nggak pernah nangis gitu baca Al-Fatihah itu nggak pernah gitu. Sekarang baca Al-Quran kita, anak udah 18 tahun diberikan kesempatan sama Allah, kita nggak pernah perbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, menurut hemat saya itu yang harus kita lakukan pertama. M yang pertama itu minta ampun sama Allah. Yang kedua adalah mengakui, Pak Sukarti. Mengakui itu berat memang. Mengakui itulah mengakui luka yang nganga, luka lama yang nganga. Luka itu ada di anak kita, gitu ya. Kenapa anak kita sekarang pelantat, pelantat, udah 18 tahun loh, 19 tahun loh. Dek, kamu maunya apa? Terserah mama aja. Allahu Akbar. Kamu 19 tahun loh, Mbak. Kamu 19 tahun loh, Mbak, gitu ya. Nah, dia sendiri sudah nggak enak sebenarnya dengan kepribadiannya dia gitu. Tapi kenapa? Itu salahnya kita gitu. Itu yang kita akui di saat dia harus dilaki-lakikan. Ayahnya nggak muncul sebagai laki-laki, gitu ya bunda. Nah, M yang kedua kata para ahli adalah akui, meskipun ini sulit. Nah, yang harus mengakui itu sudah duanya ayah, bunda, ayah Sukardi. Harus suami istri mengakui, nggak boleh salah-salahkan, gitu ya. Nggak boleh ini kamu sih bang, kamu sih dek, itu nggak bisa. Bisa jadi yang memberikan hutang pengasuhan itu kepada anak laki-laki kita, anak perempuan kita dulu di umur 15 tahun, bisa jadi ada salah satu di antara kita, gitu ya bunda. Nah, kenapa kita harus mengakui ini ya bunda? Karena ada namanya luka pengasuhan. Anak perempuan, anak laki-laki perempuan kita di atas 15 tahun itu bisa jadi dia mengalami trauma, gitu ya bunda ya. Trauma kenapa? Karena metode kita dulu di umur 15 tahun kasar, keras dan lain-lain, sehingga sifatnya dampaknya pada psikologisnya dia nggak berani bersikap, mindernya luar biasa atau apa, mengalami luka pengasuhan. Nah, ayah bunda yang memiliki Allah SWT, kalau mengalami luka pengasuhan yang paling penting adalah kita harus sadar betul kalau dulu jangan-jangan kita memberikan ini kepada anak kita karena dulu kita pernah mengalami hal yang sama. Nah, M yang ketiga, yang pertama itu minta ampun, yang kedua adalah mengakui, yang ketiga menyadari. Menyadari itu maksudnya begini ayah Sukardi. Ayo kita sadari anak kita ini yang terhutangnya apa? Di bagian emosionalnya kah? Atau di bagian spiritualnya kah? Kita ngelihat anak 18 tahun, 19 tahun, ya Allah suruh ibadah susah banget, kenapa ya gitu ya? Ya Allah suruh apa tuh susah banget gitu. Nggak bisa kita lihat sekarang gitu. Ya Allah kamu banyak baca Al-Quran. Nanti anak kita bertanya, emang Bapak Ibu baca Al-Quran setiap hari? Aku nggak pernah dengar itu di usia 0 sampai 7 tahunku. Begitu mungkin kalau anak bisa berbicara. Nggak kamu berbuat baik kepada orang. Aku nggak pernah dapat model itu di usia 7 sampai 15 tahun. Nah, berarti kita menyadari ini. Kalau rasa-rasanya anak kita ini, mungkin ada satu anak kita secara emosional yang terhutangkan itu, berarti konsentrasi kita nanti membayar hutangnya ada di persoalan emosionalnya. Nah, yang keempat adalah merilis. Merilis ini, ayah Sukardi adalah kita menyelesaikan, kita bayarkan hutang itu. Utang itu ayah Sukardi nggak boleh banyak ceramah. Utang itu adalah hands on, minds on. Lakuin aja. Kalau dia kurang tanggung jawab, kasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab, kasih tanggung jawab, kasih tanggung jawab. Kalau dia kurang mandiri, kasih kemandirian, kasih kemandirian. Kalau dia nggak kurang berani, kasih keberanian, kasih keberanian. Nah, kalau itu utang pengasuhan. Tapi kalau itu luka pengasuhan, menurut hemat saya, cara memperbaikinya adalah mungkin kalau kita sendiri agak susah, ya kecuali kalau Pak Sukardi mungkin punya keterampilan sedikit untuk menterapi. Tapi kalau ayah dan bunda agak susah, menurut hemat saya, mendingan kita minta bantuan kepada professional help, gitu, kepada konselor, kepada terapis, kepada psikolog, kepada psikiater. Nah, M yang kelima adalah bagaimana kita menjaga. Menurut hemat saya adalah kalau kita sudah perbaiki utang-utang pengasuhan anak-anak kita, dan kita sudah memperbaiki diri kita sudah hijrah dan mi'raj, maka menurut hemat saya perlu kita mencari lingkungan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ayah Irwan atas jawabannya. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Elvira ya, kurang lebih sama pertanyaannya Ayah. Satu lagi mungkin pertanyaan ini dari Bapak Dika atau maaf. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana jika
ada anak perempuan dan orang tuanya sepakat untuk memasukkan anak tersebut ke pesantren pada usia SMP. Apakah anak akan kehilangan pengasuhan dari ayah dan bundanya karena waktu kebersamaan dengan ayah bundanya tentu saja berkurang? Silahkan Iya, Ayah Irwan. iya. Mungkin yang bertanya apa Pak Dika atau Bu Dika ya. Yang terhormat beliau yang bertanya, kalau anak mau masuk boarding, mau masuk pesantren nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Mau masuk pesantren boarding usia SMP nggak ada masalah. Tapi menurut saya yang pertama itu adalah periksa seperti apa kita memberikan, apa yang kita berikan kepada anak kita di usia sebelum dia masuk pesantren. Itu yang kita periksa. Kalau menurut saya periksa 5 yang tadi saya sebutkan itu. Periksalah bagaimana anak kita, kehangatan yang kita berikan, apakah sudah optimal apa belum. Yang kedua, periksa kedekatan kita, kedekatan fisiknya menurut ayah bunda ya. Selama sebelum masuk pesantren, selama ini seperti apa. Yang ketiga, periksalah kelekatan. Kelekatan itu lebih kepada psikologis ya. Periksalah kelekatan kita, optimal sudah optimal apa belum. Yang ketiga, keempat yang tadi saya sebut, keterikatan dan keterlibatan kita terhadap anak kita di usia sebelum dia masuk masuk boarding seperti apa. Nah, kalau rasa-rasanya menurut Bapak dan Ibu sudah oke, gitu ya, marilah kita langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu apa? Langkah yang kedua itu datanglah kita ke boarding, datanglah kita ke pesantren. Yang pertama dilihat itu, kalau kita melihat dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah, yang dilihat pertama itu bukan bangunan, bukan fasilitas. Yang pertama dilihat itu adalah kita bilang kepada orang pesantren, orang boarding, kita bilang, aku bawa anak laki-lakiku yang kelak kemudian hari akan menjadi Ismail kelak kemudian hari, boleh nggak bantu aku untuk menjadikan dia Ismail kelak kemudian hari. Itu kalau anak laki-laki. Karena Allah mengingatkan kepada kita, roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran, gitu ya. Anak laki-laki itu roadmap pengasuhannya, contohlah kepada Nabi Ibrahim, yang kelak kemudian anak laki-laki itu menjadi Ishak dan Ismail. Kalau anak perempuan itu contohlah kepada Ayanda Imran, yang kelak kemudian anak perempuan itu menjadi Bunda Maryam. Nah, ini yang harus kita dealkan dengan pesantren dan boarding. Fasilitas itu nomor kesekian menurut amat saya. Yang paling penting adalah apa? Apakah sekolah ini, yang paling gampangnya gini lah, boarding dan pesantren itu ngerti nggak tahap perkembangan anak di umur ini? Ngerti nggak? Gitu. Bisanya nggak dia memperlakukan? Karena anak kita di usia-usia itu, tadi yang saya sebutkan itu, dia harus mendapatkan stimulasi dari ayahnya atau dari ibunya. Dia harus anak laki-laki, dia harus dilaki-lakikan. Nah sekarang, guru-guru musrifnya, musrif, ustadznya, musrifah dan ustazahnya, dia tahu nggak bagaimana tahap perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan di usia-usia itu. Kalau tahu ayah dan bunda, deal sudah, gitu, amanahkan, minta tolong kepada pada pesantren dan boarding. Yang paling berat itu ayah bunda adalah ketika kita masukkan anak kita ke boarding dan pesantren atau apapun lah namanya, kita lebih banyak terperangkap itu karena bangunan, lebih banyak terperangkap itu kepada fisik, kepada fasilitas gitu. Tapi kita nggak tahu di anak umur itu yang paling penting bukan itu sebenarnya. Yang paling dipentingkan tuh peran, sosok sebenarnya. Gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya, oke, masukkanlah anak ke pesantren, ke boarding atau kemana saja, atau ke sekolah biasa juga nggak ada masalah, ya bunda. Tapi menurut saya lihat itu, guru-gurunya ngerti nggak tahap perkembangan anak di umur itu. Karena nanti ayah bunda, anak-anak di umur itu, ini bukan hanya boarding ya, bukan hanya pesantren, tapi sekolah biasa, ayah bunda. Bayangkan dia di sana ada 3 tahun loh ayah bunda. 3 tahun di saat dia membutuhkan betul sesuatu, ayah dan ibu, guru, ustazah, dan musrif dan musrifahnya, dia betul-betul harus membutuhkan. Kalau nanti dia ngelamun gitu di pesantren atau di boarding atau di sekolah biasa, jangan sampai gurunya nggak ngerti. Kalau dia ngelamun gitu, emang hormonnya lagi begitu, perkembangannya gitu ya. Nanti jangan-jangan dijajing sama gurunya, dijajing sama ustadznya. Istighfar. Taus. Ya Allah, anak laki-laki kita bilang, ya Allah, kenapa sih? Gitu. Kenapa guru ustadz yang melakukan seperti itu? Karena dia nggak ngerti tahap perkembangan anak di umur itu. Nah, bayangkan 3 tahun yang terbaik itu hilang. Ayo udah. Nah, menurut anak saya, nggak apa-apa ke pesantren dan ke boarding, nggak ada masalah. Mudah. Mau ke sekolah biasa nggak ada masalah. Tapi menurut anak saya, deal yang paling utama adalah deal dengan SDM. Kompetisi SDM itu menurut anak saya. Wallahu a'lam. Ayah mohon izin masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Yang pertama dari Ibu Ivianti. Assalamualaikum ayah, bagaimana cara kita menangani anak perempuan yang cenderung lebih suka sendiri di kamar sambil membaca, mendengarkan musik, dan lebih suka menulis jika ada masalah daripada berbicara dengan orang tuanya? Iya,
Kalau saya jawabannya pendek ini, Pak Bun Ilya. Yang pertama, wahai ayah dan ibu, punyalah keterampilan mendengar agar anak perempuan kita mau berbicara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, punyalah keterampilan berbicara agar anak perempuan kita mau mendengar. Nah, dua itu aja, gitu ya. Kadang-kadang kan di anak-anak seumur ini, ayah bunda, kadang-kadang kita nggak punya keterampilan itu ya, keterampilan mendengar misalnya gitu. Nah, ini saya belajar di teman-teman di dialektika. Teman-teman di anak-anak SMP itu kan guru-guru apa itu kan punya keterampilan mendengar agar anak SMP-nya mau berbicara. Mendengarnya rumusnya begini nih, ayah bunda, 51 10 2 gitu ya. Kalau 5 anak perempuan kita ngomong, 1 kita ngomong. Nah, 1 bukan kita ngomong, 1 kita rapping sebenarnya. Itu rapping. 5 anak perempuan kita ngomong gini, "Bun, aku tuh ngomong gini apa gitu." 1 2 3 gitu. Tapi nggak usah dihitung begini ya bunda ya, nanti tersinggung anaknya. Dihitungan dalam hati. Udah 5 itu ya, kita bilang, "Ya Allah, kamu sekarang tuh ngerasain berat banget hidupnya ya. Mama ngerasain banget." Itu penting buat anak kita. Penting buat anak kita gitu. Jadi dia bilang, "Oh yes," gitu. Kemudian dia akan mengatakan, "Iya, ini the real mother, the real father. Ini tempat aku untuk curhat, tempat aku untuk ini." Jadi persoalan lah bunda, ayah nggak punya keterampilan berbicara, nggak punya keterampilan dengar. Jadi keponya yang luar biasa. Nah, kamu tuh handphone, tuh siapa tuh? Dari bunyi handphonenya, dari siapa tuh? Dari siapa? Handphonenya dari siapa? Yang benar. Coba deh, loudspeakernya juga dikencengin, loudspeakernya gitu, yang benar. Karena anak SMP ini kuncinya gitu ayah, Ustaz, ayah dan bunda. Kuncinya anak SMP ini dia punya profesi, tapi jebollah profesinya itu dengan apa? Dia sendiri yang menjebol profesi itu. Bagaimana dia menjebol profesinya? Karena kita itu bagi dia safe and secure. Tokoh yang membuat dia aman dan nyaman. Kalau orang tuanya itu bagi dia safe and secure, dia bilang dia akan trust. Kalau dia trust, dia akan menjebol sendiri. Tadi itu kan anak kelas 8 deh, itu tiba-tiba dia nembak aku, nembak aku. Ini dia nggak akan mungkin ngomong sama bapak dan ibunya kalau dia nggak merasa safe dan secure di dekat bapak dan ibu. Jadi jawaban saya begitu, mungkin Bapak dan Lia, punyalah keterampilan mendengar agar anak kita mau berbicara, punyalah keterampilan berbicara agar kita mau mendengar. Nah, selanjutnya teknisnya seperti apa? Guru-guru SMP dan dialektika yang bisa menerangkan. Wallahu a'lam. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir, Ayah. Dari Ibu Intan Idris. Assalamualaikum, Ayah. Bagaimana sebaiknya pola pengasuhan jika anak-anak tinggal bersama neneknya? Karena ayahnya dinas di luar kota, sementara ibunya juga harus mendampingi ayahnya. Terima kasih. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Yang pertama, Bu Intan, yakin aja Bu Intan. Yang pertama bisa kok, insya Allah gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada pelajaran yang luar biasa dari Bunda Hajar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan berangkat ya dari Mekah ke Palestina gitu. Tapi satu hal yang menarik dari Bunda Hajar nanya ke ayah Ibrahim gitu, Mas berangkat kenapa sih? Ayah Ibrahim diam. Mas kenapa sih? Kemudian ayah Ibrahim mengatakan, aku ini karena Allah SWT. Jadi para ahli dan ulama mengatakan kalau ayah dan ibu jauh dari anak, itu yang paling utama itu pastikanlah jangan berbuat maksiat di tempat itu. Nah, itu yang paling utama. Kuatkanlah relasi spiritual karena itu pengaruhnya besar sekali pada anak-anak yang ditinggal. Ya Bunda, itu yang paling luar biasa. Jadi gini Bunda Helia, di Amerika Serikat itu ada penelitian bagaimana anak-anak itu mempunyai ayah separuh dari anak-anak itu jumlahnya berapa? Saya lupa, 7.000 anak-anak, separuhnya itu ayahnya itu di tempat yang lain itu sholat duha, rutin sholat duha. Yang separuh lagi anak-anak di tempat lain, ayah di tempat lain itu nggak sholat duha. Gitu. Pengaruhnya apa yang sangat luar biasa? Ayahnya yang sholat duha itu, gitu, ternyata ketika ayahnya sholat duha, itu penelitiannya bertahun-tahun. Ketika ayahnya sholat duha itu ditanya kepada anak yang berbeda kota itu, Mas, gitu ya, kamu ingat apa sekarang? Ini persis, waktunya persis. Ayahnya di kota yang lain sholat duha, dianya lagi di sekolah. Gitu. Tanya oleh para surveyor, kamu lagi bikin apa sekarang? Hampir 80% anak-anak mengatakan aku lagi mikirin ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi memang betul ayah, relasi spiritual itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, murid amat saya adalah pastikanlah bahwa ayah dan ibunya itu mungkin nggak ada secara fisik depan anak-anak, tetapi anak dengan anak-anak itu dia gampang diakses. Jadi hadir secara psikologis. Gitu ya. Pastikan ada psikologis. Nah, kalau begitu menurut amat saya harus ada jadwal-jadwal rutin ketemu dengan anak-anak itu, apakah video call kah atau waktu ada yang lain. Nah, kalau saya istilahkan gini ayah bunda,
Kalau anak ayah bunda itu jarak jauh, saya istilahkan itu, jangan memberikan waktu luang kepada anak-anak kita, harus meluangkan waktu kepada anak-anak yang jarak jauh. Gitu. Jadi pagi itu ada agenda, dan anak-anak udah tahu tuh pagi ini pasti ayah telepon, agak siang pasti mama video call. Itu penting bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak di usia SMP. Kemudian yang selanjutnya baru teknis nih. Nah teknis menurut emak saya bikinlah kesepakatan. Bikinlah kesepakatan dengan pihak kakek, dengan pihak nenek, gitu apa yang harus dilakukan. Nah, menurut emak saya, bikinlah kesepakatan dan bikinlah aturan-aturan. Terutama menurut emak saya, kesepakatan yang kita dahulukan itu adalah kesepakatan yang disampaikan oleh Ayahanda Luqmanul Hakim. Gitu. Apa itu contohnya ya bunda? Misalnya kesepakatan tentang tauhid. Itu penting menurut emak saya. Bagaimana kesepakatan tauhid, bagaimana kesepakatan tentang soal keimanan, kemudian soal akhlak, soal adab, dan lain-lain. Nah, kemudian evaluasi ayah evaluasi. Nah, satu lagi yang paling penting lagi, pada ayah dan bunda yang pergi jauh meninggalkan anak-anaknya, kalau saya nih, mohon maaf kalau saya nyinyir nih, kalau pergi ninggalin anak itu, bawalah buku tahap perkembangan. Nah, kalau enggak, nanti nggak ngerti apa yang mau disampaikan ke anak. Kita nggak ngerti nih, nggak tahu anak kelas 7 itu lagi apa sih sebenarnya. Kalau pas lagi bunda nelfon, ayah nelfon, kalau nggak ngerti anak kelas 7, nanti nelfonnya anaknya bete dengerinnya. Misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anaknya bilang, mau nanyain PR kan, aku PR udah aku kerjain. Nanyain sholat kan, aku udah sholat. Mau nanya ini kan, udah sholat. Nanti kalau mama besok nelpon lagi, aku kirim WA aja ya. Dan semuanya kan checklistnya udah jelas. Ini nggak pas dengan anak kelas 7 yang hormonnya sedang luar biasa. Kalau bunda dan ayah sebelum nelpon itu di tempat di kota itu buka buku tahap perkembangan anak kelas 7 seperti apa? Oh, dia lagi dinamisnya luar biasa. Dia lagi pengen ditanya tuh apa sukses dia hari ini. Ayah nelpon, ada video call. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang, hari ini apa sih, Bang? Yang prestasi yang luar biasa itu apa nih, Bang? Anak laki-lakinya bilang, ya, itu kan gini ya. Itu ada temanku ya. Temanku itu, bapaknya itu udah nggak kerja. Tapi aku lihat dia sedih banget gitu. Nah, uang jajanku yang per pekan ini ya, uang jajan pekan itu, aku mohon maaf loh ya, mama, aku nggak minta izin. Uang jajan pekan itu kakak kasih sama dia. Dia gembiranya luar biasa gitu. Kemudian kata si ayah bilang, ya Allah, laki-laki ayah. Ya Allah, Ismail ayah. Nah gitu ya. Bagi anak laki-laki di umur kelas 7 itu bagi dia udah cukup. Gitu ya. Cukup meskipun nggak ketemu dengan ayahnya secara fisik 1 bulan, 2 bulan, tetapi secara psikologis ayah itu hadir dekat dia. Nah gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin Ayah Irwan ada closing statement sebelum kita tutup? Apa ya, closing statement ini nasihat buat saya sebenarnya begini ya. Kalau menurut saya, satu aja yang harus kita lakukan kepada anak-anak SMP biar dia menjadikan kita ayah bunda yang dirindukan itu adalah do the best, let Allah finish it. Jadi lakukanlah yang terbaik, perbaikilah diri yang terbaik, perbaiki diri kita kepada Allah, perbaiki pernikahan kita, perbaiki pengasuhan kita. Mudah-mudahan nanti Allah akan mengurus hasilnya seperti apa. Jadi urusan kita hanya ikhtiar saja, hasil dia Allah yang mengurus. Allahu a'lam. Baik, semoga materi yang disampaikan oleh Ayah Irwan ini bermanfaat dan membuat kita tergerak untuk menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Ayah Irwan. Sama-sama, terima kasih banyak. Baik, Ayah Bunda, setelah ini masih ada satu lagi acara yang akan dipandu oleh Pak Hoi. Saya serahkan kembali kepada Pak Hoi. Saya mohon pamit undur diri, Ayah Bunda, Ayah Irwan juga. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMP Islam juga ya Bunda ya. Mohon maaf lahir batin ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama. Putri datang ke sekolah pagi sekali dengan susu emas. Karena walaupun sudah sering bertemu di layar kaca, ini kesempatan pertama Putri bertemu dengan kawan-kawan. Dari gerbang, Putri menunduk terus, malu-malu mengedarkan pandangan ke sekeliling sekolah. Wah, di lapangan ada banyak siswa yang asyik main basket. Putri suka bermain basket. Antara Putri langsung bergabung.
Wah, poin dengan mudah Putri dapatkan. Seketika Putri jadi pusat perhatian. Langkah Putri selanjutnya menuju kelas menjadi ringan. Putri berjalan dengan percaya diri. Sesekali melempar senyum ke kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Terkadang melambaikan tangan juga. Serasa selebriti di karpet merah. Sampai di depan kelas, Putri melihat beberapa kawan sedang asik bermain gitar dan juga menyanyi. Wah, seru. Tanpa ragu Putri ikut bernyanyi bersama mereka. Bernyanyi, menari. Putri senang sekali. Tiba-tiba bel berbunyi. Putri langsung masuk ke dalam kelas. Pelajaran hari itu IPA. Putri belajar membedah ikan. Putri berlagak bagai dokter ahli. Dan hari itu pun selesai. Putri pulang dengan bahagia. Sampai di luar gerbang, Putri menyempatkan diri untuk menengok ke belakang. Aduh, dia didaktika.